Oke. Mhm. Mulai ya Mbak ya YouTube ya. Udah live ya? Kita mulai ya? Oke. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua dapat mengikuti kuliah tamu yang berkaitan dengan metodologi penelitian ya, strategi meneliti untuk sukses skripsi. Jadi semuanya ini adalah mahasiswa yang nantinya pada akhirnya akan mengerjakan atau membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Dan kita hari ini kuliah tamu untuk memperdalam kemampuan kita, mulai dari meneliti, merumuskan judul, membuat judul, kemudian membuat latar belakang, hingga melakukan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk skripsi. Kebetulan pagi ini kita bersama dengan Bunda Ulfa, yang beliau ini pakar ya, pakar di bidang penelitian. Alhamdulillah, sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sehingga kita selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Ya, sebelumnya kami menyampaikan salam Ketua Setaim, Bapak Dr. Soekarno. Sebenarnya beliau akan membuka acara ini, memberikan keynote speaker-nya, sambutan pembuka, tapi kebetulan beliau posisi masih belum bisa online atau dalam posisi ada acara yang lain, sehingga tidak bisa untuk membuka acara ini. Saya menyampaikan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta. Oke, kepada para peserta yang khususnya semester 7 yang saat ini sedang menempuh mata kuliah bimbingan skripsi atau bimbingan proposal gitu ya, maka ini adalah sebuah kesempatan bagi kalian untuk memperdalam kemampuan atau pemahaman berkaitan dengan, penelitian gitu ya. Karena skripsi yang akan Anda buat itu adalah based on-nya berdasarkan research ya. Nah, nanti kita akan bahas yang akan dibahas oleh Ibu Bunda Ulfa. Beliau ini dosen, wah pokoknya top deh beliau ini. Beliau itu dosen IAIN Senurjati Cirebon, kemudian penulis, kemudian beliau juga pengurus pusat PPS PIAUD Indonesia, kemudian juga ketua Asosiasi Jurnalis, pokoknya mantap deh kita bersama dengan orang yang tepat untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kita dalam meneliti gitu ya. Saya nggak akan memberikan panjang lebar, saya akan serahkan kepada Bunda Ulfa untuk menemani kita ya, menemani kita supaya kita lebih bisa memahami bagaimana meneliti yang baik dan bisa menghasilkan karya tulis yang berbobot gitu ya, dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Demikian dan selanjutnya saya serahkan kepada Bunda Ulfa untuk menemani, membersamai kita semua. Kepada Bunda Ulfa dipersilahkan. Oke. Terima kasih Mbak Aina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya bisa dinyalakan ya, biar ada interaktif. Yang saya hormati Bu Aina Amalia selaku Kaprodi STAIM ya Kertosono Jawa Timur. Kemudian yang saya hormati juga Bunda Lilis Rahmawati ya Sekprodi STAIM, dan teman-teman dosen, juga adik-adik mahasiswa semua yang saya banggakan yang saat ini sedang proses skripsi maupun yang akan skripsi ya. Jadi mahasiswa tua dan mahasiswa setengah tua karena sudah semesternya sudah sudah 5 ke atas insya Allah ya. Oke.
saya ucapkan selamat datang ya di ruang Zoom ini ya, yang kita sebenarnya mungkin kalau kuliah bisa via offline, tapi kali ini kita bertemu di ruang Zoom dan juga live YouTube PPS Piaut Indonesia. Ya, tak lupa kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa ya meski di ruang Zoom. Kita masih diberi kesehatan, kita masih dibukakan hati kita untuk terus menjadi pembelajar ya. Terutama ini tugas akhir ya, tugas akhir itu tugas yang bagi setiap orang, kebanyakan orang itu dirasa berat gitu ya. Nah, kita akan belajar mengubah mindset itu sehingga kita sukses untuk menyelesaikan skripsi. Kita bisa mengubah mindset bahwa skripsi itu mudah ya. Dan tak lupa selawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya ya, sehingga kita bisa berada di zaman pencerahan ya, kita bisa berada di zaman pembelajar yang kita terus belajar. Oke, saya akan di sini ya menyampaikan sedikit tips ya. Tips itu artinya tentang meneliti sukses skripsi itu tadi. Strateginya seperti apa, kemudian konten-kontennya seperti apa ya. Nanti secara singkat gitu, dan saya ingin ada interaktif dari teman-teman mahasiswa. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa status saya juga mahasiswa. Jadi kita sama-sama ini, jadi senasib ya. Saya juga mahasiswa, adik-adik, teman-teman juga mahasiswa ya. Nah, cuman kalau untuk skripsi saya sudah melalui, jadi saya mungkin bisa cerita terkait dengan skripsi itu. Saya share screen dulu ya. Oke. Nah, ini judul yang diberikan oleh Bu Aina kepada saya, yaitu strategi menulis skripsi ya, strategi meneliti untuk sukses skripsi ya. Jadi karena yang namanya skripsi itu pasti meneliti ya, tidak tiba-tiba kemudian langsung jadi skripsi. Oke. Next. Oke. Ini sambil nge-meet dulu. Bu Aina sama Bu Lilis mungkin bisa bantu, sudah saya jadikan co-host. Jadi kalau ada mahasiswa masuk bisa. Oke. Teman-teman mahasiswa ini memang profil saya, tapi saya bukan ketua asosiasi perkumpulan pengelola jurnal, tapi saya wakil ketuanya ya. Oke, jadi memang kebijakan dari Menteri Ristek Dikti memang sebaiknya skripsi itu nanti dijurnalkan gitu. Jadi makanya kemudian banyak sekali jurnal-jurnal PAUD di Indonesia. Nanti saya akan ceritakan di sana. Oke, teman-teman mahasiswa, ini adalah tipe mahasiswa yang ada di lingkungan kita ya. Ini menjadi refleksi kita itu apa ini ya. Mbak Ina, ini mahasiswanya reguler apa transfer ya? Reguler. Lintas prodi ya? nih, Mbak. Benar. Prodi yang lain banyak yang ikut ternyata. Oh gitu, oke ya. Ya, tapi jadi tetap selamat datang ya, walaupun bukan PAUD gitu ya. Oke, walaupun bukan PIAUD, kami ucapkan selamat datang ya. Jadi kita nanti memang akan menjurusnya ke PIAUD, tapi ini masih umum ya. Jadi ini adalah tipe-tipe mahasiswa ya di beberapa tempat ya. Semoga di STIM ini masuk yang mana gitu. Jadi ada yang kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi tidak kemudian ke perpus dulu ya sebelum pandemi, kemudian tidak ada diskusi, jadi langsung kupu-kupu. Atau kuliah dagang sambil jualan ya, karena asik jualan di Instagram, di Shopee, dan sebagainya. Kura-kura ya, rapat. Ini tipe yang aktivis itu ya, kuliah rapat gitu.
Kemudian ada juga kuliah kunang-kunang, jadi kuliah nangkring-nangkring gitu. Nangkring itu nongkrong ya, kuliah nongkrong-nongkrong gitu. Kemudian ada juga kucing ya. Ini mahasiswa saya juga banyak ini yang kucing ini. Jadi kalau kuliah cari yang bening, yang cakep-cakep gitu ya sambil cuci mata. Kemudian ada juga kuman, kuliah main-main ya. Jadi hanya untuk main-main, menghabiskan waktu ya. Dan ada kumbang, kuliah mencari si abang ya, si abang, ketemuan sama si abang. Atau kupret. Kalau Kutu di kupret tempat itu lain nggak ada, Mbak, karena sudah oh ya, karena banyak perempuan ya. pada kerja. Kuliah oh oh kuliah kerja ya, oke. Kuliah tugas, kuliah presentasi ya, jadi banyak tugas-tugas gitu, kuliah presentasi. Tugas pun, karena sekarang ada Google, kemudian cari di Google saja, jadi, apa, iya tinggal copas-copas aja gitu. Nah, refleksi menjadi kita adalah, kapan kita menjadi mahasiswa untuk menulis gitu. Nah ini makanya padahal kan ujung-ujungnya kan adalah skripsi. Kalau ibaratnya begini, kita berlari di sebuah lapangan, ya kan, tapi langsung disuruh larinya muter 50 putaran, pasti langsung pingsan. Nah, itu yang terjadi di mahasiswa yang tidak terbiasa dengan menulis, gitu. Tapi kalau misalnya kita tiap hari menulis, kita tiap hari misalnya lari 1 putar lapangan, kemudian besoknya 2 putar lapangan, kemudian besoknya lagi 5 putar lapangan, nanti lama-lama akan terbiasa untuk menulis yang banyak itu. Tapi kalau kita tidak terbiasa dengan pas saat semester-semester awal itu tidak dibiasakan menulis, kita akan kaget gitu. Sama halnya dengan membaca buku ya, kita terbiasa dengan membaca ya itu sehari 1 halaman, nanti lama-lama akan terbiasa. Tapi kalau misalnya kita tidak terbiasa, dapat tugas dosen langsung ini baca 1 buku, kita pasti langsung kaget ya. Nah, ini menjadi refleksi kita, mari kita mulai sebelum terlambat untuk mari banyak membaca, mari banyak menulis gitu. Karena kita juga sudah dapat pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Jadi pesan di sana. Dan mari kita ubah bersama bahwa skripsi itu mudah. Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai ya. Karena apa? Kalau tidak selesai ya itu tidak lagi bagus gitu dan bisa menjadi motivasi untuk kita bahwa yang lain saja bisa menyelesaikan skripsi loh, ribuan orang itu ya, bahkan jutaan orang itu bisa menyelesaikan skripsi, kenapa kita tidak? Saya dulu sebelum di ini PIAUD IAIN Syekh Nurjati Cirebon, saya dulu mengajarnya di PG PAUD ya. Jadi di PG PAUD IKIP Veteran Semarang. Mahasiswa saya lumayan banyak dan beliau dari transfer dari D2 kemudian lanjut S1 dan mahasiswa saya kalau dibilang dari umur itu tidak fresh graduate karena saya punya mahasiswa umur 40. Bahkan saya pernah punya mahasiswa itu dia asli Tegal atau Pemalang itu dia 48, tapi mereka semua punya semangat menyelesaikan skripsi. Jadi mari kita fokuskan untuk semangat untuk menulis itu menyelesaikan skripsi. Jadi jangan sampai kalah dengan yang lain. Bahkan mahasiswa saya 40-an saja bisa kok. Ya, apalagi ini mahasiswanya Bu Aina ini masih muda-muda sepertinya kalau saya lihat foto-fotonya ya. Jadi harus semangat ya. Oke, jadi kita menulis dengan cara yang perlahan, menulis dengan cinta, ya kan, pelan-pelan. Jadi dan menulis untuk cinta, ya. Kita bayangkan bahwa oh kita nanti akan wisuda. Yang diingat, yang senengnya dulu aja nggak apa-apa, biar kita semangat, ya. Kita nanti wisuda ini, tahun depan wisuda gitu. Tulis besar-besar di kamar bahwa wisuda 2021 di Prodi Piaus Time gitu. Tuliskan di situ di dinding atau di pintu kamar sehingga alam bawah sadar kita membaca terus gitu ya. Ini juga tips saya lakukan ke adik-adik mahasiswa saya itu tulis di kamar kos seperti itu ya sehingga kita akan ingat terus dengan skripsi ya dan juga dengan cinta. Kalau yang namanya cinta pasti pengorbanannya pasti akan lebih. Jadi mari kita menulis karena cinta. Oke, itu untuk pemanasannya ya sehingga kita bisa lebih untuk
lebih untuk apa semangat ya. Karena yang namanya skripsi itu godaannya lebih daripada yang lain ya. Godaannya lebih apa ya ibaratnya kita mempertahankan kuliah tapi sudah di semester akhir gitu. Pasti godaannya lebih sama halnya dengan sebuah hubungan nanti lama-lama itu cobaannya akan lebih. Persahabatan yang lama itu cobaannya akan lebih dibandingkan sahabat-sahabat yang baru. Jadi untuk bertahan itu godaannya akan lebih. Nah, kita masuk kepada skripsi yang berkualitas ya. Nah, skripsi yang berkualitas itu yang bagaimana? Tadi kan saya bilang bahwa skripsi yang bagus itu yang selesai itu. Tapi kalau mau levelnya naik ya skripsi yang berkualitas itu yang ini nomor satu adalah yang overview artikel atau buku yang relevan dan komprehensif ya. Ini jadi apa kontennya itu sangat dalam dengan artikel dan buku. Kemudian, nah ini tipsnya adalah membaca, memahami literatur dengan cermat, menemukan gagasan baru yang lebih memberikan solusi pemecahan atau novelty ya. Novelty ini adalah kontribusi kebaruan. Kebaruannya apa? Contoh misalnya tadi sebelum kita live kita diskusi tentang misalnya parenting. Wah, kalau parenting itu biasa. Novelty-nya apa? Kontribusi kebaruannya contohnya. Nah, misalnya saya menuliskan buku tentang digital parenting. Nah, BDR ini ya pada masa pandemi ini anak-anak di rumah dan apa banyak yang anak-anak kemudian memegang HP gitu. Nah, makanya kemudian pengembangan digital parenting. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Jadi novelty-nya dapat gitu, kontribusi kebaruan untuk penelitian ini dapat ya. Nah, misalnya tentang motorik halus. Nah, teman-teman mahasiswa menemukan apa ini novelty-nya gitu loh. Apa nilai kebaruannya. Tapi kalau misalnya apa motorik halus dengan mengecap, motorik halus dengan misalnya menggambar. Nah, itu kan biasa. Jadi kalau misalnya dicari Google juga sudah banyak. Nah, itu tidak ada novelty-nya. Jadi kita harus mencari novelty. Ini tips yang pertama ya. Ini gunakan mesin pencari yang handal. Jadi teman-teman mahasiswa kalau sudah ketemu judul silahkan dicari ya kan. Dicari ada nggak judul ini sama? Atau kalau tidak, ya kemudian cari buku-buku, artikel yang sesuai. Jadi semua yang tentang parenting itu saya downloadin. Ini sudah saya lakukan ketika saya ini nyusun disertasi gitu ya. Saya mencari 30 buku, saya mencari 30 artikel ya dari mesin pencarian ini. Jadi Scopus, Skimago, kemudian Nunarev, Sinta, Google Scholar. Nah, itu dengan menggunakan kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Digital parenting. Atau misalnya strategi perlindungan anak ya gitu. Jadi saya kan judulnya kemarin itu pengembangan digital parenting untuk strategi perlindungan anak ya di apa ujian kompre saya S3. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, skripsi yang berkualitas itu yang ada proses risetnya. Metodenya tepat, analisis hasil risetnya berkualitas. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga menggunakan manajemen referensi. Nah, ini kembali lagi kepada prodi Piaus type gitu. Apakah menggunakan footnote atau menggunakan apa body note gitu. Jadi itu kembali lagi ke buku panduannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu etika publikasinya kalau bisa bebas dari unsur plagiat ya. Nah, apakah itu juga kembali lagi kepada prodi? Apakah 25% atau berapa persen plagiasinya? Kalau di kami ya di prodi kami sebelum ujian itu ini apa dicek skripsinya mahasiswa. Kalau dia lolos berarti dia bisa ujian. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti boleh di tengah-tengah itu teman-teman mahasiswa bertanya ya. Jadi tidak usah nunggu saya selesai, tapi kalau mau bertanya silahkan. Nah, ini saya mau sedikit cerita Bu Aina terkait bagaimana wilayah kajian penelitian di prodi kami. Itu ada jadi dosen-dosen kita bagi. Misalnya kalau saya itu kognitif, sains, matematika, parenting, kemudian sama apa ya saya itu kesehatan dan gizi. Jadi masing-masing dosen itu dikasih wilayah kajian ini ya kan.
karena memang pakarnya pengen di sini gitu. Kemudian dosen yang lain juga dibagi bahasa, siapa yang sedih gitu. Dan ini mahasiswa ya, jadi pengajuan judul itu masuk ke wilayah kajian mana nih mahasiswa? Oh, kalau mahasiswa judulnya misalnya tentang gender ya ada wilayah kajian gender ini. Kalau mahasiswa tentang parenting dia wilayah kajian parenting. Nah, karena biar penelitiannya itu berwarna, maka di kami itu ada kuotanya 5. Ya, jadi kalau misalnya kognitif kok sudah 5, dulu awal-awal 3 apa ya, saya lupa. Jadi kalau kognitif sudah 5, maka mahasiswa tidak boleh mengambil judul kognitif. Jadi cepet-cepetan gitu. Nah, maka terus pindah ke sosial. Sosial ternyata sudah 5, maka diganti yang lain. Nah, tujuannya apa? Sehingga prodi ini variasi untuk penelitiannya, ya. Jadi kajian penelitiannya tidak bertumpuk misalnya di motorik halus gitu. Dulu pas awal-awal sebelum ada ini seperti itu, menumpuk gitu. Jadi semuanya judulnya motorik halus semua gitu. Sehingga kami kemudian bikin seperti ini sehingga tidak bertabrakan gitu. Nah, itu fungsinya. Oke. Nah, jadi pandemi ini kan akan sulit kalau untuk judul-judul yang PTK. Nah, ada teman-teman mahasiswa mungkin yang sudah punya judul skripsi bisa ditulis di chat judulnya apa. Nah, adik-adik mahasiswa kita kemudian sudah ngajar apa belum? Kalau belum, beneran mau PTK gitu kan. Terus kita sounding, kita kasih tahu gitu, akhirnya mereka iya ya Bun, kan kita belum ngajar ya, nanti bagaimana untuk teknis-teknis dan sebagainya. Terus akhirnya mereka memilih pada ke kualitatif, kuantitatif atau R&D ini. Jadi kalau R&D ini kan lebih jadi sebenarnya kan mahasiswa PIAUT itu kan kreatif-kreatif bikin media. Bahkan di mata kuliah itu hampir semuanya bikin produk gitu loh. Kenapa kok itu tidak dilanjutkan di skripsi? Sama halnya dengan konsep yang tadi saya cerita lari tadi. Kalau tiba-tiba langsung bikin produk, nah itu pasti kaget. Tapi kita, PIAUT itu kan sering bikin produk, jadi sudah terbiasa. Nah, kenapa kok tidak diskripsikan, ya kan? Akhirnya adik-adik mahasiswa kita kemudian mereka skripsikan R&D ini. Jadi pengembangannya, ya kan, based on riset, terus kemudian didesain, kemudian dibuat APE-nya, dan divalidasi oleh 2 pakar. Misalnya contoh ini ya, ini mahasiswa saya, bimbingan saya, dia magic box gitu. Ini untuk dia wilayah kajiannya kan matematik kalau saya itu. Nah, ini ya kemudian divalidasi oleh dosen matematika dan dosen PAUD. Jadi pakar ahli materi dan pakar ahli media. Jadi 2 bidang kemudian diuji cobakan di sekolah gitu. Nah, ini juga grafik balok. Bahkan yang grafik balok ini sebelumnya kita hakikan, jadi dibikin haki. Jadi insya Allah kalau R&D itu bisa nanti dijurnalkan, endingnya kemudian bisa dihakikan dan itu juga bermanfaat untuk dosen juga. Makanya kemudian kita mengarahkan ke sana dan mahasiswa juga suka karena bikin produk gitu, dia seneng gitu. Nah, ini contoh-contohnya aja gitu. Nah, ini semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman mahasiswa ya yang menjadi peserta di sini atau menyimak di YouTube ya. Nah, ini contohnya gitu. Dia bikin produk ini ya. Ini buku tulis, buku aktivitas tematik matematika permulaan ya. Dia ngambil tema 1 semester, kemudian bikin buku. Jadi dalamnya seperti lembar kerja anak itu. Ya, tapi ada kurikulumnya. Jadi ada KD-nya, maaf. Jadi ada kompetensi dasarnya, ada penilaiannya, ada tanda tangan orang tua. Ini buku aktivitas tematik. Ini bimbingan saya karena tadi kan saya wilayah kajiannya ke kognitif matematika ya. Jadi ini contohnya. Nah, yang ini Play Store di media player gitu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa bisa bikin, kemudian dibikin di media player, nah ini bagus ini. Dan ini kalau dipraktekkan pada masa pandemi bisa, karena apa? Sekarang kan BDR ya, jadi jarak jauh daring ya. Jadi kalau nanti uji cobanya nanti lebih mudah. Nah ini contohnya. Oke.
Nah, kalau ini buku-buku yang produk-produk mahasiswa itu ya. Oke. Oke, nah kita akan mulai isinya meskipun ya strategi menulis skripsi ini kita kembalikan lagi kepada prodi masing-masing, prodi PIAUD ya. Jadi masing-masing sudah punya buku panduan ya. Nah, saya akan cerita secara umumnya saja ya bagaimana tips-tips singkatnya ya. Oke, yang pertama adalah menulis judul skripsi ya. Nah, menulis judul skripsi ini silahkan yang jelas. Kemudian dia mengandung gagasan utama dan tidak boleh ambigu. Ya, tidak boleh ambigu itu tidak memiliki arti double, arti yang lain dan itu jelas gitu. Nah, tuliskan secara singkat di judul itu ya, misalnya juga untuk ya subjeknya itu kalau bisa ada ya. Apakah itu untuk TK kelompok B atau untuk TK kelompok A? Nah, itu yang jelas ya. Dan kalau di judul skripsi bisa pakai nama tempat, jadi tempat penelitiannya di mana. Tapi nanti kalau sudah di artikel tidak usah pakai nama tempat. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, kenapa kok tadi saya minta untuk menuliskan di chat judulnya apa? Karena kita bisa lihat ya, ini itu kualitatif, kuantitatif, PTK atau sorry ini salah ketik ini, R&D ya, jadi R&D ya, peneliti skripsinya itu jenis apa sih gitu, kita akan lihat di sana. Nah, kemudian di awal di skripsi itu ya ada abstrak. Nah, abstrak itu isinya apa? Ini 5 komponen ini. Jadi abstrak itu seperti kita melihat skripsi ya. Jadi ada latar belakang ya. Misalnya kalau skripsi ya, ini skripsi bukan artikel ya. Jadi lebih banyak abstraknya. Ada paragraf 1 latar belakang, tujuan itu ya, ruang lingkup. Paragraf 2 metode. Metode yang digunakan apa. Kemudian paragraf 3 ringkasannya, hasil temuannya, simpulan singkatnya. Ya, jadi itu disusun secara paragraf. Nah, jumlah katanya nanti kembali lagi di buku pedoman, silahkan dicek apakah 200 kata atau 250 kata gitu. Jadi ada ketentuannya. Oke, kemudian pendahuluan ya. Kalau di kami itu bab 1 pendahuluan itu. Nah, isinya apa saja pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini ada state of the art. State of the art itu adalah kajian overview literatur dari penelitian sebelumnya. Makanya teman-teman mahasiswa tadi kan sudah nyari judul, sudah dicek di Google. Wah, ini tidak ada yang sama ini ya, judulnya tidak ada yang sama. Kemudian cari state of the art-nya. Jadi literaturnya yang saya tadi cerita, kalau untuk saya S3 ada 30 buku, 30 jurnal. Saya mencari itu ya, minimal itu untuk kantong permulaan saya gitu. Nah, kalau teman-teman mahasiswa mungkin bisa 10 dulu ya. 10 cari jurnal, cari buku-buku yang terkait dengan judul teman-teman ya. Nah, sehingga itu menjadi rujukan ya, rujukan dan kalian akan menemukan bahwa oh ini novelty-nya tuh ini. Tapi kalau kalian tidak punya rujukan, kalian akan menemukan novelty-nya apa ini, kebaruannya apa gitu. Jadi kalau misalnya kok penelitian kok tidak ada nilai kebaruan, lah terus manfaatnya untuk apa? Tapi kalau misalnya, oh ini tuh melanjutkan penelitian yang sebelumnya ini, contoh misalnya ya, tadi saya contohkan digital parenting tadi. Oh digital parenting itu melanjutkan penelitian si A terkait tentang parenting gitu. Nah, kemudian berarti ini pengembangan dari skripsi yang tentang parenting itu. Jadi ada digital parenting. Wah, ada lagi digital parenting ini jadi skripsi. Kemudian yang lain juga ngambil misalnya oh, saya mau mengambil judul digital parenting di masa BDR, di masa pandemi ini. Nah, rujukannya apa? Rujukannya digital parenting, rujukannya ya parenting itu, ya. Nah, ini contoh nomor 2 sehingga kita menemukan state of the art itu. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya ya, di pendahuluan, di latar belakang masalah itu ada gap analisis. Ini istilah-istilahnya ya, gap analisis itu apa? Jadi ada kesenjangan, ada kesenjangan ya, ada originalitas bahwa ini tuh benar-benar penelitian ya. Selain atau ada juga novelty. Nah, saya mau cerita tentang kesenjangan dulu.
Apa itu gap analysis? Jadi ada kesenjangan. Contoh misalnya kesenjangan itu konsepnya dua. Yang pertama adalah idealita dan masalah. Contoh misalnya, idealnya kalau TKB misalnya ya, jumlah anak sesuai dengan Permendikbud 137 tahun 2014 kan jumlahnya 15. Tapi realitanya di sekolah ini jumlahnya 20. Nah, itu kan akan ketemu masalah gitu loh. Nah, idealnya guru itu berdasarkan Permendikbud itu kan harus S1 kualifikasi, tapi di lapangan masalahnya itu. Nah, itu ketemu gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang pertama itu adalah sebelum menemukan judul adalah cari masalah dulu. Masalahnya apa ini di sekolah tersebut yang mau diteliti? Oh, misalnya anak-anak tidak bisa stimulasi bahasanya kurang misalnya ya. Nah, idealnya anak usia 5 tahun itu sudah bisa perkembangan bahasa bla 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 bla. Tapi di TK ini masalahnya apa? Gitu. Nah, itu adalah gap analisisnya ya. Tapi masalahnya ya kan anak-anak belum bisa mengucapkan lebih dari 5 kata misalnya seperti itu. Nah, itu masalahnya. Jadi ceritakan dulu di sana. Nah, kecuali teman-teman mau meneliti tentang misalnya kualitatif ya. Nah, kualitatif itu adalah misalnya mau mendeskripsikan sesuatu. Misalnya mau mendeskripsikan tentang PAUD holistik integratif di TKA gitu. Nah, berarti teman-teman ceritakan gitu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Perpres tahun holistik integratif ya 60 tahun 2013 misalnya. Itu kan tentang PAUD holistik integratif ya. Nah, tapi jadi di sekolah A ini, di TKA ini sudah melaksanakan ini PAUD HI gitu. Nah, gitu ya. Jadi diceritakan. Jadi kalau teman-teman mau meneliti sebuah kebijakan, misalnya kurikulum 2013, mau meneliti tentang scientific dan sebagainya, berarti carilah TK atau lembaga yang sudah melaksanakan itu. Itu kalau kualitatif gitu. Carilah yang sudah melaksanakan, jangan sampai misalnya teman-teman judulnya Montessori, lembaganya bukan Montessori, padahal itu kualitatif, mau mendeskripsikan. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, itu kurang lebih contoh gap analisis ya. Kemudian yang kelima, ya, jadi ada permasalahan, jelas tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi akan terlihat di bagian bab 1 itu apa permasalahannya apa sih? Nah, hipotesis itu jika ada ya kan. Misalnya teman-teman hubungan pola asuh anak ya kan, pola asuh misalnya digital parenting itu terhadap minat anak untuk apa dan sebagainya ya. Dan kalau kuantitatif ini yang harus digarisbawahi bahwa anak tidak boleh diwawancarai, anak tidak boleh mengisi angket karena masih usianya masih PAUD. Jadi yang ditanya adalah gurunya atau orang tuanya. Jadi yang orang dewasa. Kemudian di bab 1 itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Untuk skripsi ya tidak usah banyak-banyak rumusan masalahnya apa. Misalnya contoh kalau teman-teman mau deskripsi tentang pembelajaran misalnya ya, model pembelajaran gitu kan. Nah, misalnya rumusan masalahnya ya perencanaannya bagaimana, penerapannya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Nah, misalnya 3 poin itu ya. Atau misalnya mau efektivitasnya bagaimana. Nah, itu boleh ya, itu kalau kualitatif. Kalau R&D boleh misalnya bagaimana pengembangannya, bagaimana desainnya gitu. Terus yang kedua adalah misalnya bagaimana efektivitasnya. Jadi produk itu efektivitasnya seperti apa. Nah, kemudian tinjauan pustaka ini, nah ini masuk bab 1 atau bab 2, nanti teman-teman bisa cek di buku panduan ya, karena ini masing-masing. Jadi ada tinjauan pustaka, kajian literatur atau teorinya itu. Nah, saya merekomendasikannya ya jangan mengambil yang 10 tahun lebih gitu. Jadi carilah yang 10 tahun terakhir. Termasuk buku-buku ya, termasuk buku-buku. Karena kalau saya yakin buku-buku itu juga dicetak terus ya. Contoh misalnya buku saya ya teman-teman nanti misalnya bisa googling nih. Buku saya itu konsep dasar PAUD itu terbit kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2013 itu masih terbit. Masih terbit udah cetakan berapa? 6, 7 gitu kan. Jadi masih dalam 10 tahun. Jadi masih aman gitu ya.
Jadi ini saya tuliskan 10 tahun ya. Karena ada beberapa juga yang, "Wah tidak boleh 5 tahun loh, 5 tahun terakhir kalau jurnal," misalnya seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi kebijakan masing-masing prodi. Nah, ini terkait dengan, pendahuluan dan, kajian teori. 2 bab ya, sebenarnya udah 2 bab. Kemudian yang ketiga adalah metodologi. Nah, penulisan, metodologi penelitian ini ya disesuaikan dengan kekhasan kita, yaitu ilmu PAUD ya. Jadi jenis penelitiannya apa? Tadi kan ada kualitatif, kemudian ada kuantitatif, ya kan? Terus kemudian apakah dengan R&D dan sebagainya. Nah, ini dituliskan di bagian metodologi dan tidak usah kualitatif adalah bla 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 panjang banget sampai 1 halaman. Itu tidak usah ya, singkat saja kualitatifnya. Dia deskriptif atau misalnya fenomenologi dan sebagainya atau studi kasus dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ceritakan di situ. Kemudian teknik pengumpulan data juga diceritakan. Apa ini teknik pengumpulan data? Misalnya kalau kualitatif ya teknik pengumpulan datanya misalnya wawancara, kemudian observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Nah, itu diceritakan. Jadi wawancara itu yang diwawancarai siapa. Jadi tidak sekedar wawancara adalah bla 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 bla, tidak sekedar itu, tapi siapa yang mau diwawancarai. Oh, kepala sekolah, guru dan sebagainya. Kemudian lokasi penelitiannya ditulis secara lengkap ya, apakah misalnya di TK mana, alamatnya mana dan sebagainya ya. Ini kemudian subjek penelitiannya ya. Subjek penelitian itu tadi yang saya ceritakan yang diwawancarai misalnya ya sekolah itu ya misalnya. Oh ini kelompok B. Jadi khusus di sini kelompok B misalnya. Kemudian kalau kuantitatif tuliskan respondennya berapa orang, termasuk juga R&D. R&D uji cobanya mau di TK mana atau mau berapa orang, nah itu dituliskan. Selanjutnya adalah cara mengolah datanya. Kalau deskriptif kualitatif misalnya dianalisis misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa punya pegangan dulu buku-buku metodologi penelitian gitu ya. Kalau misalnya wah perpus tutup, sekarang banyak perpus yang sudah membuka online gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman mahasiswa bisa mengunduh aplikasi di HP ini nanti saya tunjukkan deh. Ini saya punya aplikasi e-Perpusdikbud dan iPusnas. Coba di googling dulu deh ya. Nah, di situ buku-buku dipinjam secara gratis selama 3 hari. Jadi kalau tidak mengembalikan nanti otomatis balik sendiri. Nah, itu untuk Untuk sebagai dasar ini banyak bacaannya gitu. Nah, kemudian langkah-langkah juga dinyatakan dengan jelas ya. Misalnya kalau R&D itu pakai modelnya 4D, AD, atau pakai Borg and Dahl dan Azure atau siapa gitu dituliskan langkah-langkahnya bagaimana. Itu kalau metodologi ya. Jadi metodologi ini adalah cara menelitinya itu dengan cara apa? Nah, ini dituliskan di metodologi. Nah, udah selesai nih bab 3 ya. Sekarang kita masuk ke bab 4. Bab 4 itu isinya adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil penelitian dulu ya. Jadi hasil penelitian itu ada unsur what. What itu dideskripsikan temuannya apa ya. Kalau misalnya meneliti di TK dan ada profil, tulis profilnya singkat saja, tidak usah banyak ya. Dulu saya punya mahasiswa itu sering kalau nulis profil itu sampai sampai 5 lembar. Jadi dia hanya copas yang profil TK yang biasanya untuk akreditasi gitu. Dikiranya saya nggak tahu gitu. Saya kalau visitasi kan juga ini cek gitu, wah ini profil yang bisa dicontoh mahasiswa ini ya. Jadi secara singkat kayak di dokumen satu kurikulum itu ya, lengkap banget itu. Jadi profil dituliskan secara singkat di hasil penelitian, silahkan boleh saja. Kalaupun tidak juga ya secara singkat 1 paragraf boleh. Kalau misalnya mau 1 halaman ya silahkan. Tapi itu kalau bisa yang kaitan dengan judul. Oh misalnya mau neliti nih tentang kurikulum, ya ceritakan aja profil kurikulum di sana bagaimana. Mau neliti tentang guru, ya ceritakan profil guru di sana seperti apa gitu. Nah ini buat kemudian sesudah profil itu diceritakanlah
sesuai dengan langkah-langkah yang ada di teori. Contoh misalnya, kalau teman-teman mahasiswa itu ada PTK kan langkah-langkah PTK dari mulai perencanaan, kemudian implementasi siklus 1 dan siklus 2 itu dituliskan di sana sampai kepada refleksi, jangan lupa refleksinya kadang suka ketinggalan ya. Itu kalau PTK. Kalau kualitatif ya jabarkan sesuai yang ada di teorinya. Misalnya teori tentang pembelajaran gitu ya, meneliti tentang pembelajaran. Nah, itu kan berangkatnya dari apa? Oh, perencanaan. Jadi deskripsikan tentang perencanaannya. Kemudian penerapan, ceritakan tentang penerapannya. Kemudian yang ketiga evaluasi, ceritakan tentang evaluasinya seperti apa. Nah, ini silakan. Jadi ini adalah hasil penelitian yang kemudian teman-teman mahasiswa bisa tambahkan dengan tabel dan dengan gambar. Kalau tabel judulnya di atas, tabel 1 apa, tabel misalnya kalau ini ya, tabel 41 karena ada di bab 4 ya, 41 misalnya tentang data guru dan sebagainya itu di atas. Kalau gambar di bawah ya. Jadi misalnya gambar 2, anak sedang pembelajaran motorik halus dan sebagainya ya. Nah, itu gambar itu di bawah ya penamaannya, tapi kalau tabel di atas. Jadi silahkan dilengkapi itu sehingga tidak kemudian kalau deskripsi cerita itu ya cerita semuanya ya. Hasil wawancara juga tidak langsung dipindah ke situ, tapi dianalisis dulu, diinterpretasikan ya. Seperti yang langkah-langkah di metode penelitian. Nah, kemudian pembahasan. Nah, ada pembahasan ini ya. Ada unsur why-nya. Deskripsikan pembahasan atau analisisnya ini dari hasil penelitian. Jadi diinterpretasikan. Jadi keterkaitan dengan konsep dasar, keterkaitan dengan teori, ya kan? Nah, itu dibahas ya. Mengutip referensi bisa buku, bisa jurnal, ya. Nah, misalnya contoh ya, tadi kan anak sekolah gitu ya di kelas itu 15 anak, 1 guru gitu ya. Di kelas itu ada 25 anak, 2 guru. Nah, itu ideal apa enggak dianalisis lagi di bagian pembahasan. Sesuai Permendikbud ya kan. Nah, dianalisis lagi bahwa 1:15 itu kalau TKB, kalau anak A ya 1:12. Jadi analisis kembali bagian pembahasan ini dengan teori, dengan aturan dan dengan penelitian-penelitian yang sekarang ya. Itu contoh di bagian pembahasan ya. Nah, jadi ini itu menjadi sebuah temuan teman-teman menjadi pembeda ketemu dengan yang lain. Misalnya, Montessori gitu ya, Montessori itu dianalisis dari Montessori-nya, teorinya, atau analisis dengan temuan yang, ternyata di daerah Sumatera juga ada nih terkait penelitian tentang Montessori. Oh, ternyata sama nih Montessori, penerapan Montessori di Sumatera dengan Montessori di Nganjuk Jawa Timur ini sama. Nah, kalian ceritakan di situ kalau ini ternyata juga dilaksanakan di Sumatera dan itu sama, itu ceritakan. Kalaupun berbeda, ceritakan juga gitu. Ya. Nah, ini makanya kan di sini what else gitu, ada pembandingannya kan dengan hasil penelitian orang lain itu. Kalau berbeda, berbeda. Kalau yang di Nganjuk Timur ini ada nilai lebihnya, ada nilai khas kearifan lokalnya. Nah, itu ceritakan di bagian pembahasan itu, ya. Jadi seperti itu hasil dan pembahasan itu. Jadi tidak pure kemudian deskripsikan saja, tapi juga ada analisisnya. Oke, nah ini Pak ya, ini saya hanya ngambil beberapa sampel, maksudnya contoh buku panduan di beberapa S1 itu kan ada 5 bab. Bab 1 itu pendahuluan, bab kedua itu adalah kajian teori, bab 3 metode, bab 4 hasil dan pembahasan, bab kelima adalah penutup. Penutup itu isinya adalah simpulan dan saran. Nah, kita masuk kepada simpulan ya. Jadi simpulan ini ya, ini menjawab rumusan masalah. Kalau tadi rumusan masalahnya ada 3, ya misalnya pembelajaran tadi kan perencanaan, penerapan, sama evaluasi, ada 3, maka simpulannya juga ada 3 saja, 3 paragraf dalam arti. Kalau misalnya R&D tadi ya, ada 2 rumusan masalah, maka simpulannya cukup 2 paragraf saja. Jadi silahkan dituliskan di bagian itu.
ya di bagian simpulan. Dan ini kalau bisa jujur dan logis, jangan sampai misalnya teman-teman mahasiswa, wah saya meneliti di sekolah saya sendiri, kemudian secara subjektif dibagus-bagusin gitu ya, misalnya tentang kualitatif ya, tentang kurikulum 2013 gitu, dibagus-bagusin gitu, padahal wah ini kurikulum 2013-nya belum scientific gitu, wah ini nggak jujur ini ya kan, misalnya seperti itu ya, harus jujur. Kemudian tambahkan implikasinya dari temuan, jadi temuan ini implikasinya apa sih gitu untuk kita gitu ya. Nah, kemudian ada saran ya, sarannya misalnya untuk sekolah ya kan, saran untuk sekolah apa, saran untuk orang tua apa, saran untuk misalnya yayasannya apa gitu kalian tuliskan. Jadi di bagian penutup itu ada simpulan dan saran. Oke, kemudian yang terakhir referensi ini. Kalau bisa ya, artikel dan buku minimal ya 30 referensi gitu ya. Ya misalnya buku yang di bab 1 tadi berapa, buku bab 2 apalagi tentang teori kan banyak. Kemudian di buku di bab 3 tentang metode penelitian ya. Misalnya metode penelitian ada tentang 5 judul silakan. Jurnal-jurnal misalnya di bab 1 tadi kita temukan 10, di bab 2 kita temukan 10 ya, di bab terakhir kita temukan 5, ya silakan saja gitu. Nah, oke, ini 10 tahun terakhir. Dan yang tips yang selanjutnya itu kalau saya boleh kasih saran adalah kalau bisa 50% literatur itu dari sumber primer. Ya, misalnya perkembangan sosial gitu. Buku primernya apa sih gitu. Oh, ini buku Elizabeth Harlock misalnya seperti itu ya. Cari itu tentang itu. Jadi tidak tangan yang kesekian gitu. Coba cari beberapa, misalnya judulnya kan tentang perkembangan sosial. Kalau bisa ada 1 buku, 2 buku yang dia adalah sumbernya primer. Jadi langsung dari itu. Misalnya ibaratnya kalau kita mau mengkaji tentang Al-Qur'an ya sumber primernya adalah Al-Qur'an, misalnya seperti itu. Mau hadis ya sumber primernya adalah hadis gitu. Nah, PAUD pun juga gitu, mau tentang kognitif ya ambil sumber primernya tentang misalnya kalau teorinya kan ada Piaget, kalau moral tentang Holberg dan sebagainya. Jadi cari sumber primernya atau tokoh-tokoh primernya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini manajemen referensi. Nah, ini kembali lagi ke prodi, kebijakannya seperti apa. Nah, di prodi kita pun ya di Cirebon itu mulai tahun berapa ya? 2017 adik-adik mahasiswa kita sudah kita minta untuk referensinya menggunakan Mendeley ya. Karena kalau Mendeley itu memudahkan dosennya, misalnya oh di bab 1 ini Mendeley-nya kan kalau udah otomatis kan eh, eh, ada jelas, tapi kalau menggunakan referensi daftar pustakanya itu masih ngetik manual, bisa jadi di dalam itu tidak ada, tiba-tiba di daftar pustaka ada, atau kebalikan, ada yang di bab 1 itu kita menggunakan Elizabeth Harlock, tapi kelupaan tidak menuliskan di daftar pustaka. Nah, itu yang kelemahan kalau tidak misalnya tidak masih manual gitu, tapi kalau sudah pakai aplikasi insya Allah tidak ada yang terlewat dan itu memudahkan dosen untuk ngeceknya. Oke, yang terakhir saya saya kasihkan beberapa link jurnal ya, jurnal PAUD. Kita asosiasi itu punya 82 anggota jurnal. Nah, ini se-Indonesia ini ada ya. Nah, ini bisa menjadi inspirasi judul. Jadi nanti teman-teman mahasiswa buka link jurnalnya, kemudian cari bagian arsip itu ada jurnal-jurnal, artikel di sana bisa lihat judul-judulnya. Nah, itu untuk inspirasi judul juga untuk mencari sumber pustaka itu. Oh, di Cirebon ada tulisan misalnya ini ya yang saya kelola itu adalah dengan teman-teman adalah Auladi ya, ini nomor 2 nih, Auladi Jurnal Pendidikan Anak. Ya ini nanti teman-teman bisa klik nih di sini, buka bagian arsip. Oh, saya mau cari tentang ini nih, parenting gitu. Nah, buka arsip, bagian arsip di parentingnya ada tidak. Nah, ini hanya contoh ya. Tapi kalaupun tidak di sini ya bisa dengan Google Scholar, dengan Garuda, dengan Scopus dan sebagainya tadi. Ya. Oke, ini hanya tips tambahan dari saya ya. Kemudian juga tips tambahannya adalah nah ini, strategi sukses riset di masa pandemi ini ya. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa
karena ini masa pandemi ya, dan kita tidak tahu atau belum tahu ujungnya itu akan seperti apa. Kalau masih seperti ini bisa jadi 2022 pun belum selesai ya. Kalau misalnya masih menunggu vaksin atau misalnya, jadi solusinya masih belum ketemu dan kita tidak bisa melihat masa depan itu akan seperti apa. Tapi kemarin November kemarin sudah keluar SKB 4 Menteri tentang panduan untuk semester genap. Jadi untuk di zona hijau adik-adik kita, adik-adik PAUD kita sudah bisa masuk ke sekolah, masuk ke PAUD ya. Tapi kan dengan aturan yang banyak sekali. Harus kabupaten itu harus mengokekan ya kan, mengedilkan, kemudian sekolah juga memfasilitasi protokoler COVID. Kemudian yang ketiga juga izin orang tua. Jadi kalau orang tuanya tidak mengizinkan pun juga bisa jadi anak-anak kita itu belum sekolah gitu. Nah, protokoler ini juga termasuk ketentuan-ketentuannya. Contoh misalnya di PAUD itu besok ya semester genap ini kalaupun masuk 5 anak. Jadi kan sebenarnya ideal tadi kan 15 ya. Tapi dalam satu kelas itu aturannya 5 anak karena memang harus 50%-nya sehingga ada sirkulasi, sehingga tidak ya itu tadi 4 menteri ini sepakat awal ya bahwa yang pertama adalah kesehatan anak itu lebih penting ya, bahkan juga kesehatan orang tuanya gitu. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang anak tidak terabaikan. Jadi kita tidak tahu apakah sekolah yang teman-teman peneliti itu apakah masih BDR daring atau sudah offline atau menggunakan strategi luring, home visit dan sebagainya. Nah, itu cari masalah silahkan di sekitar dan bisa menjadi judul teman-teman ya, misalnya home visit, kegiatan home visit di masa pandemi itu juga bisa gitu. Atau misalnya pembelajaran daring pada masa pandemi bisa. Jadi yang sekitar saja yang mudah aja ya. Jadi mari kita ubah mindset bahwa skripsi itu mudah, kita cari permasalahan yang ada di sekitar kita, tidak usah idealis-idealis, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang jadi. Kemudian kita fokuskan kepada tema misalnya kaitkan dengan kondisi pandemi itu novelty-nya pasti dapat. Ya karena apa? Sebelum pandemi kan pasti nggak ada. Jadi kalau teman-teman mengangkat pandemi ini pasti novelty-nya akan dapat karena belum pernah seumur hidup kita ada corona seperti ini, ada pandemi gitu. Kemudian yang ketiga adalah pilih metodologi yang tepat yang sebisa mungkin dapat dilakukan. Saya kemarin mengisi di beberapa kampus termasuk di yang Cirebon, UIN Medan itu mereka kesulitan kalau mengambil judul PTK karena PTK kan harus di kelas gitu. Ya udah kemudian kita sarankan tidak PTK ya, bisa nggak ini dirubah misalnya jadi kualitatif, kemudian kualitatif itu sebarannya pakai Google Form gitu, jadi disebar angket gitu, nyebar angket dengan Google Form, kemudian dianalisis, wawancaranya juga bisa lewat wawancaranya bisa lewat video call dan sebagainya yang bisa direkam gitu. Jadi yang memudahkan saja. Jadi tidak usah mempersulit diri kita. Ya, makanya ini yang kelima, hindari pengambilan data lapangan secara langsung dengan informan karena benar-benar sekarang juga corona sedang tinggi-tingginya ya. Dan kita tidak tahu karena imun kita kemudian kita punya komorbid apa tidak gitu kan. Kita harus menjaga itu semuanya karena ini adalah lingkungan ya. Meskipun wacananya adalah pandemi ini akan menjadi pandemi yang biasa gitu. Jadi seperti HIV, kemudian seperti flu biasa gitu. Tapi kita sebisa mungkin karena kita di dunia pendidikan dan menghadapi anak-anak juga orang tua, murid kita itu 2 gitu. Berbeda kalau dengan Bu Aina. Bu Aina itu muridnya cuma 1 ya kalian-kalian ini. Tapi kalau kalian ke guru-guru itu muridnya 2. Muridnya 2 itu yang pertama adalah anak TK, anak PAUD-nya, kemudian murid yang kedua adalah orang tuanya. Kadang anaknya tidak protes, tapi orang tuanya yang protes. Nah ini makanya saya bilang bahwa muridnya itu 2, berbeda. Kalau Bu Aina tantangannya hanya sama kalian, tidak urusan dengan orang tua. Tapi kalau kita ke PAUD pasti 2 urusan itu tadi. Nah kemudian bijak dalam menggunakan media sosial, jangan sampai teman-teman terjebak dengan rutinitas hanya sibuk di medsos gitu ya, tapi gunakan medsos itu dengan hal-hal yang baik dan bijak gitu. Apalagi ya itu tadi, kita kalau sudah tergoda
dengan membuka WA, membuka FB bisa berjam-jam gitu kan. Nah, itu sebaiknya mulai sekarang singkirkan ya, sehingga fokus pada skripsi ini. Kemudian cari referensi yang tadi saya sudah katakan di jurnal nasional, internasional. Kemudian kalaupun ikut webinar yang fokus dengan riset kalian. Misalnya tentang strategi pengasuhan. Wah, ada judul ini tentang ini, ikutin ya sehingga punya wawasan yang lebih. Kemudian ikuti sistematika penulisan yang disyaratkan yang sesuai dengan buku panduan itu. Dan yang selanjutnya adalah selalu berkonsultasi dengan pembimbing ya, karena kita harus jatuh cinta dengan pembimbing ya. Itu kuncinya itu ya. Ibaratnya kalau pacaran itu kata cinta itu sudah tidak berarti, tapi tanda tangan pembimbing itu lebih berarti daripada kata cinta itu ya. Tanda tangan ACC untuk ujian itu lebih sangat berarti gitu. Jadi ketika saya mendapat tanda tangan untuk ACC ujian, wah saya senang sekali gitu daripada yang lainnya gitu. Kemudian yang terakhir, gunakan fasilitas internet untuk melakukan pembimbingan. Ini kalau misalnya posisinya jauh, karena saya tidak tahu time ini bagaimana kondisi di sana, apakah bisa offline atau tidak. Kalau misalnya bimbingan ya offline, dia gunakan protokol COVID ya, karena kita kan nggak tahu itu virus. Kemudian kalau bisa dengan internet itu lebih bagus, karena sekarang ada fasilitas-fasilitas bisa lewat email, bisa lewat WA, dan komunikasinya lebih bagus. Nah, oke, itu yang terakhir. Jadi teman-teman mahasiswa semoga ini menjadi inspirasi kita semuanya dan mengubah mindset kita ya, bahwa menulis skripsi itu mudah, dan beberapa sudah saya kasih bagaimana strategi meneliti ya agar kita sukses untuk skripsi ya. Jadi teman-teman mahasiswa kita harus mindset kita yang lebih dalam bahwa orang boleh pandai setinggi langit ya, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Maka menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ini guru-guru yang menginspirasi saya. Oke, jadi skripsi itu butuh orang-orang gila. Jadi tidak hanya kemauan yang keras, tidak hanya kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, tapi harus kerja yang gila. Kerja yang gila itu ya kalau perlu siang malam ya silakan gitu. Tapi ya itu ada target, ada saya mau wisuda bulan April, ya berarti harus dari sekarang mempersiapkan dengan timeline yang bagus gitu. Kalau saya kan insya Allah saya punya keyakinan atau saya punya mimpi bahwa saya S3-nya lulus 2022. Makanya dipersiapkan dari sekarang dari mulai proposal dan sebagainya. Oke teman-teman, kurang lebih itu dari saya. Semoga bisa menginspirasi. Ada salahnya saya mohon maaf ya. Salam menulis skripsi yang dengan cinta. Oke gitu Mbak Aina. Bu Aina, Oke, Bu Lilis. terima kasih Wolfa. Wah, luar biasa ini. Inspiratif dan menyemangati ya. Mudah-mudahan para mahasiswa ini bisa terpacu dengan berlari lebih kencang ya. Karena dengan menulis kita akan abadi. Intinya begitu ya. Nah, selain menulis, sebelum menulis harus ada dulu step-step yang harus dilalui. Yang pertama adalah membaca referensi, literatur supaya bisa mendapatkan judul atau permasalahan yang memiliki nilai kebaruan atau novelty gitu ya. Karena dengan membaca itu kita bisa melihat perspektif yang banyak, multi perspektif, multi hal gitu ya. Nah, dari situ kita juga akan bisa melihat, oh ternyata masalah, gimana sih titik masalahnya. Nah, disitulah nanti Anda bisa menjadikan itu tema atau masalah yang akan jadikan topik penelitiannya yang dijadikan hasil skripsi. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian ditentukan pakai metode apa yang paling tepat gitu ya. Nah, ketika metode ini juga harus sesuai dengan masalah yang diambil. Kalau misalkan ini Mbak Fitri, ayo Mbak Fitri. Temannya sudah pada lulus nih. Ada Oke. Mbak Fitri ini bagus juga karena dia rencana skripsinya R&D, Mbak Ulfa.
dia produk. Nanti outputnya berupa produk. Dan ini Mm-hmm. masih satu-satunya disutain ini. Beliaunya ini masih satu-satunya. Karena yang lain biasanya bersifat kualitatif dan kuanti. Nanti barangkali Mbak Ulfa bisa memberikan trip atau apa namanya strategi bagaimana melakukan penelitian R&D. Karena ini kan biasanya tingkatnya lanjut ya, tingkat lebih tinggi gitu dibanding karena R&D ya, dan ada prosesnya juga lebih bertahap gitu. Oke, barangkali dari yang sudah disampaikan gitu, itu tadi ada feedback dari teman-teman mahasiswa. Silakan. Kemudian kalau misalkan ada apa namanya ada judul skripsi yang sudah bisa dibuat atau judul proposal wes, itu silakan ada chat di ruang chat. Nanti biar Bu Ulfa bisa memberikan masukan seperti apa dan bagaimana. Nah, ini kan dan kalian bisa melakukan akselerasi untuk menyelesaikan skripsi gitu ya. Kalau tidak barangkali ada mahasiswa lain yang belum skripsi tapi mengikuti acara ini enggak apa-apa, enggak ada masalah. Apa yang Anda menemukan masalah apa gitu. Nah, itu sampean ungkapkan, kalian ungkapkan, barangkali kita bisa diskusi di sini dan Mbak Ulfa atau Bu Ulfa, Bunda Ulfa bisa memberikan masukan gitu ya. Oke, baik. Barangkali ada yang sudah terpanasi bisa melakukan raise hand atau menulisnya di ruang chat. Ini saya baca dulu, ada beberapa ini. Ada yang bertanya, Mbak Mu'arofah ya. Mbak Mu'arofah ini dari prodi mana ini? Ini beliau bertanya, kalau masa pandemik itu kira-kira melakukan penelitian dengan model PTK itu seperti apa? Boleh enggak? Kalau boleh itu bagaimana strateginya supaya aman gitu ya. Aman bagi peneliti dan aman bagi yang diteliti gitu ya. Kemudian yang Mbak Fitri ya. Nah, ini Mbak Fitri, silakan Mbak Fitri. Bisa langsung boleh Mbak Fitri? Iya, langsung saja. Silahkan. Materi sudah ada, buku juga sudah ada, Bu dosen. Tapi untuk menyusunnya itu yang dari mananya dulu itu saya bingung, Bu dosen. Dari Kertosono Nganjuk. Iya. Jadi bukunya sudah ada, referensi sudah ada. Tapi untuk menulisnya tuh yang mana dulu itu saya bingung. Jadinya masih amburadul acak-acakan untuk bab 2-nya itu. Itu saking banyaknya referensi atau bagaimana itu. Oke. Judulnya apa, Bunda? Mbak Fitri. Judulnya apa coba? Saya bantu. Saya meningkatkan motorik halus, meningkatkan kemampuan kognitif anak dengan media rumah pelangi. Kognitif anak dengan media rumah pelangi. Rumah pelangi di TKB, di RA Sunan Ampel, Kertosono. Oke. Ini R&D ya atau PTK? Iya, rencana saya niku R&D itu, tapi untuk apa definisinya R&D itu saya juga belum begitu paham sama sekali. Jadi cuma sedikit mendengar. Ya, kalau R&D Mbak, judulnya pakai pengembangan media rumah pelangi untuk meningkatkan perkembangan kognitif gitu. Itu kalau R&D. Tapi kalau tadi bilangnya peningkatan kognitif anak melalui bla 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 melalui rumah pelangi, nah itu PTK, rasa PTK gitu. Jadi pengennya itu R&D atau PTK? R&D, pengennya R&D itu. Iya, lebih tertarik di situ. Ya, karena kalau R&D kan berarti Mbak Fitri kan bikin media rumah pelangi itu kan? Ya kan? Iya. Oke. Nah, bab 2 kan berarti landasan teori ya. Ya kan? Ya. Pertanyaannya di bab 2 atau dari mulai pendahuluan? Olva mungkin bisa lebih dijelaskan bagaimana sih penelitian R&D karena Mbak Fitri ini satu-satunya. Saya melihat penelitian itu baru Mbak Fitri ini yang niat penelitian skripsinya itu adalah ada produknya. Di prodi yang lain juga belum ada gitu. Jadi mungkin nanti bisa di stressingkan di situ. Ini yang pertanyaan Mbak Fitri ini. Jadi anggap aja Mbak Fitri masih dari nol gitu ya, atau nanti barangkali untuk inspirasi dari bagi mahasiswa yang lain, maksudnya begitu. Jadi ada produk yang bisa dihasilkan dari skripsi gitu.
Karena ini ada Oke. prodi yang lain, Mbak Ulfa. Jadi produk itu kan bisa dihasilkan juga di prodi PAI misalkan atau PGMI gitu ya, atau ES misalkan. Ini ada prodi yang lain. Jadi bentuknya ada keluaran produknya itu loh. Oke, seperti itu. Kemudian sampai pada penulisannya Mbak Ulfa, nanti bisa seperti apa model. Oke. Gitu. Terus ini Saya contohkan ini ada punya. lagi satu Mbak, ini pertanyaan Mbak Lutfi. Jadi 3 kalian ya, nanti langsung jenengan bahas. Mbak Lutfi Fauzia ini dari PIAUD UIN Bandung. Oh, aduh, dari UIN Bandung malah. Jadi Mbak Lutfi terbuka untuk umum ternyata ini. Jadi Mbak Lutfi Fauzia ini dari UIN Bandung. Itu rencana judulnya adalah pengembangan kecerdasan kinestetik ya, di usia dini melalui tablet Indah. Bagaimana pendapat Bunda mengenai judul saya? Itu. Terima kasih, langsung aja Bun. Oke, ya. Di YouTube juga ada dari prodi lain ternyata. Tapi saya pengen yang saya Kertosono ini juga lebih aktif ya. Saya mulai dari yang tadi ya, R&D tadi ya. Oke, saya akan share screen. Contoh ini R&D yang kemarin saya bimbing. Tapi ini enggak skripsinya ya. Sudah terlihat ya Bu Aina ya? Belum. Oke, sudah. Oke. Nah, ini judulnya tadi kan media rumah pelangi ya. Ini media grafik balok berbasis tema dalam mengenal konsep bilangan pada anak usia dini. Jadi Mbak Fitria, kalau saya boleh kasih saran, kognitif itu kan luas ya. Di STPPA kan luas banget itu. Jadi mau spesifik pada apa? Jadi keterampilan matematika pun ada banyak, ya kan? Ada tentang bilangan, ada klasifikasi, ada mencocokkan, ya kan? Ada geometri, ya, itu keterampilan matematika. Jadi rumah pelangi ini apakah fokus kemana? Saya kalau misalnya kognitif itu terlalu luas Mbak Fitria, nanti jenengan akan kesusahan. Tapi kalau difokuskan nanti akan lebih enak analisisnya, kemudian juga nyarinya di STPPA-nya juga enak. Nah, terkait dengan R&D ini ya. Oke. Nah, ini R&D. Aduh, loading. Oke. Kita buka bagian abstrak ya, sebentar. Sudah terlihat ya bagian abstrak ya. Jadi, ini latar belakang sampai pada penelitian ini bertujuan, ini ada di bab 1 ya. Mbak Fitria nanti googling dulu riset terkait media ya, media yang itu menjadi acuan, boleh dari jurnal apapun ya. Nah, ini contoh di latar belakangnya, kemudian tujuannya dan teorinya itu berarti Mbak Fitria nanti ada terkait kognitif, tapi kognitif saya sarankan fokus kepada apa ya, misalnya tentang bilangan matematika ya. Jadi buku-buku yang terkait kognitif tapi lebih fokus kepada matematika itu menjadi referensi di nomor 1. Kemudian yang kedua adalah pengembangan media. Nah, itu menjadi referensi di nomor 2. Jadi mulai dituliskan itu ya. Jadi kalau tentang bilangan ya boleh mengambil dari teori juga STPPA-nya dimasukkan. Ya, STPPA-nya dimasukkan di bagian teori itu. Ya, sehingga itu menjadi acuan nanti di bab 2 itu fokusnya ya kepada 2 itu ya. Dan itu harus dimulai ya, dimulai dari boleh misalnya tentang kognitif mengerucut kemudian ke matematika, mengerucut lagi kepada bilangan atau misalnya geometri kalau misalnya mau mengambil geometri. Kalau misalnya ini kognitifnya rumah pelangi itu ini saya tadi belum nanya ya, rumah pelangi itu ke sains atau ke matematika. Kalau ke sains boleh dari kognitif kemudian ke sains. Itu di landasan teorinya ya. Kemudian yang kedua media. Nah, media itu dimulai dari pengertian media, macam-macam media, manfaat media gitu kan. Di bab 2 itu tuliskan secara lengkap seperti itu. Kemudian baru kemudian rumah pelangi itu seperti apa yang panjenengan harapkan. Kemudian di bagian ketiga ya bab 3 itu ada peneliti R&D. Seperti yang saya bilang tadi, boleh dicatat atau nanti lihat rekamannya ya. Model-model R&D itu banyak. Nah, ini kalau mahasiswa saya dia mengambil
modelnya Borg and Gall. Ini di bukunya Sugiono ada, Prof. Sugiono ya. Kemudian model 4D juga ada, tapi kalau 4D kan sampai penyebar luasan, jadi saya tidak sarankan ya. Boleh pakai model ini atau pakai model ADI atau Azure gitu. Silakan itu dicari di buku ya. Jadi pilih salah satu dan itu menjadi landasan nanti untuk menulis di bab 4 ya. Karena apa? Misalnya Borg and Gall itu dimulai dari apa misalnya ya. Nah, nanti tuliskan di sana. Ini tahapannya ini. Jadi kalau Sugiono itu sebenarnya kan 10 tahap ya. Tapi kalau mahasiswa ini dia menggunakan 6 tahap R&D itu ya. Nah, ini contohnya misalnya pengumpulan informasi awal. Kemudian perencanaan pengembangan produk ya. Kemudian divalidasi oleh 2 orang. Sesudah divalidasi kan ada perbaikan. Jadi misalnya validatornya kasih nilai, oh ini misalnya karena untuk TKB maka sampai angka-angkanya mungkin ditambah lagi gitu ya. Jangan sampai 25 ya. Oke, ada maksimalnya karena sesuai dengan STPPA. Misalnya masukannya itu. Kemudian diperbaiki. Sesudah itu diuji cobakan ya, diuji cobakan. Nah, ini kemudian sesudah diuji cobakan ya. Nah, ketemu hasil akhir produk. Jadi sudah seperti itu saja kalau R&D ya. Itu. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Ini bagian pendahuluan ya. Dia merujuk kepada Nah, ini dia citasi tulisan saya ini. Karena dia ngambil TK ya kan. Oke. Saya akan kasih tahu secara cepat nih. Nah, jadi ada teori-teorinya ya. Bisa mengambil Nah, terus masalahnya di sana seperti apa, pengembangannya seperti apa. Nah, ini mulai teori nih, media pembelajaran. Yang tadi saya jelaskan, media pembelajaran itu apa sih gitu. Terus manfaatnya apa? Nah, karena di kami itu pengennya ada integrasi keislaman, maka setiap skripsi paling enggak ada ayatnya apa sih gitu loh. Ayatnya, hadisnya gitu ya. Jadi itu biar ada integrasi gitu terkait misalnya matematika ini. Nah, ini konsep bilangan. Nah, ini di landasan teori ya. Jadi beberapa buku kumpulkan tadi kan. Bukain, ngambil buku 1A, ngambil buku yang kedua, ngambil buku yang ketiga, kemudian salin di sini ya. Nah, selain juga dari Permendikbud tadi, ini ada Permendikbud STPPA-nya ya, kalau usia 4 sampai 6 apa saja yang dikembangkan gitu ya. Selain dari teori yang buku-buku itu tadi. Nah, ini anak usia dini. Jadi ada 3 poin di landasan teori tadi. Yang pertama adalah kognitif, ya kan, bilangan itu. Kemudian yang kedua adalah media. Yang ketiga adalah anak usia dini, karena kita menelitinya anak usia dini. Nah, nah ini karena mahasiswa saya kemudian citasi tulisan saya ini di jurnal. Nah ini metodologinya, dia pakai model yang apa itu tadi R&D-nya. Karena ada 10 dia pakai 6 saja karena kalau sampai 10 itu sampai ke penyebar luasan. Nah ini hasilnya ya, hasilnya itu adalah sesuai dengan tahapan R&D-nya. Kalau misalnya mau pakai 4D kan ada 4 tahap. Berarti ya dari tahap 1 apa? Kalau tadi kan 6, ini tahap yang pertama ini. Peneliti melakukan informasi awal. Nah, ini dibikin sub-sub kalau di skripsi karena saya bukanya ini jurnal ya. Dibikin sub-sub judul. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan informasi, yang sub kedua adalah desain produknya seperti apa. Nih, dia desainkan ini di sini, dia gambarkan. Gambarnya desain ya. Jadi ketika proses pun kalau bisa sambil difoto ya. Kemudian yang ketiga adalah validasi produknya. Tadi yang saya ceritakan tadi bahwa ada ahli media dan ahli materi ini. Nah, ya, untung benar ini. Saya sudah lupa yang ini. Ahli media dan ahli materi. Kalau ahli materi bisa ngambil dari matematikanya, ahli media ngambil dari dosen PAUD. Ngambil dari dosen dalam nggak apa-apa, nggak usah susah-susah gitu. Nah, kemudian divalidasi yang pertama itu sarannya apa? Jadi boleh bentuk angka-angka, boleh bentuk seperti ini. Jadi kalau tidak salah ini di skripsinya juga ada angka-angkanya. Nanti lihat di bukunya Prof. Sugiono ya. Jadi ada pedoman untuk
indikatornya seperti apa. Nah, kemudian karena R&D tadi ya. Nah, ini sebelum perbaikan dan ini sesudah perbaikan ya. Jadi ada perubahannya, validasi, makanya ada validasi pengembangannya. Nih. Ini, nah ini yang dinilai ada pengguna. Jadi pengguna itu guru atau kepala sekolahnya memberikan nilai juga, ya. Ada perhitungannya, rumusnya nanti bisa diambil dari Prof. Sugiono atau Ari. Habis. Di depan dong, di depan. Ini produk akhirnya ini udah jadi. Jadi sebenarnya simpel saja, jadi simpel saja R&D itu ya. Kemudian dia uji cobakan ini ini rincian validasinya ini, rincian validasinya. Oke, kemudian ini diuji cobakan di TK kelompok A, ini ya, diuji cobakan di kelompok A. Tapi ini sebelum pandemi gitu. Nah, habis ini saya akan jawab yang PTK-nya. Jadi seperti itu saja. Seperti itu. Nah, ini kalau pakai Mendeley kelihatan begini, Bu Aina, ya. Jadi kita nggak usah ngoreksi gitu. Nggak, maksudnya koreksi pun secara cepat gitu ya. Nah, itu Mbak Fitria, semoga jawabannya sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ya itu segera mulailah. Kalau mulainya dari mana ya mulainya dari Nganjuk. Nggak usah ke Cirebon untuk memulai skripsi ya. Jadi buku-buku diambil kaitan dengan itu. Itu untuk jawabannya Mbak Fitria. Kemudian jawaban yang tentang PTK, tadi siapa yang bertanya tentang PTK tadi? Mu'arofah. Oh iya, Rofah ya, Mu'arofah ya. Jadi sebenarnya bukan boleh tidaknya, itu kembali lagi kepada lokalnya ya. Kalau prodi mengizinkan, alhamdulillah, tapi kemudian juga ditanya tempat yang diteliti itu mengizinkan apa enggak. Nah, itu ya. Kalau kok yang tempat meneliti itu boleh mengizinkan, ya boleh saja. Artinya apa? Dari prodi yes, dari lembaga juga yes, apa salahnya gitu. Jadi silahkan saja berlanjut PTK-nya gitu. Beberapa teman kami juga kemarin ada teman adik-adik mahasiswa juga ada yang PTK gitu. Tapi yang perlu ditekankan adalah tetap menjaga protokoler COVID. Misalnya jumlah anak tidak banyak, misalnya cukup 5 saja. Kemudian tetap menggunakan masker, jangan sampai ketika ngajar, ketika misalnya melakukan uji coba siklusnya, siklus 1, siklus 2-nya, kan itu nanti difoto, kelihatan di skripsinya itu nggak pakai masker lah ya, padahal sudah jelas pada masa pandemi. Jadi silahkan saja. Termasuk misalnya PTK pun tidak harus di kelas dengan offline, tapi misalnya PTK-nya dengan daring pun juga bisa gitu. Jadi uji cobanya siklusnya dengan daring gitu, dengan misalnya dengan media Zoom atau dengan WA kan bisa sampai 8 itu. Jadi bisa saja ya. Jadi tidak kok terus kemudian wah ini karena pandemi nggak boleh PTK gitu, tidak gitu. Tapi solusinya adalah tips-tipsnya ada banyak itu ya. Gitu. Jadi dengan daring pun juga bisa dengan PTK gitu, dengan media Zoom. Cuman memang butuh ekstra tenaga karena bisa jadi karena daring anak-anak tidak semangat, anak-anak tidak interaktif lah, itu nanti kendalanya. Mungkin bisa jadi siklusnya yang awalnya kok mungkin ya kalau biasanya bisa hanya 2 siklus bisa jadi sampai 3 siklus gitu. Karena itu tadi ketercapaian kurikulumnya atau STT indikatornya belum tercapai. Kan kalau PTK kan harus mencapai indikator. Kalau belum mencapai indikator harus ada siklus kedua. Siklus kedua diuji cobakan lagi sesudah diperbaiki ternyata juga tidak belum mencapai ketuntasan. Berarti ada siklus ketiga gitu sampai dia mencapai ketuntasan. Itu konsep dari PTK sih. Sama halnya dengan konsep R&D tadi juga gitu. Kalau sampai kok validasi yang kedua pun juga belum tuntas, belum layak, belum dikatakan layak, maka ya divalidasi lagi. Jadi kalau bisa ya itu. Tapi rata-rata di mahasiswa saya kebanyakan yang validasi produk hanya 2 saja. Jadi 2 itu sudah oke. Itu ya Mbak Mu'arofah kalau nggak salah. Ya, kemudian betul. Yang ketiga dari Win Bandung ini ya. Dari YouTube juga ada ini prodi lain Mbak Bu Aina ya. Iya, iya. Lutfi Fauziah ya. Oke. Jadi ini judulnya adalah pengembangan kecerdasan kinestetik.
yang harus dicari dulu oleh Lutfi ya sebagai mahasiswa atau sebagai misalnya guru itu tolak ukur dari kecerdasan kinestetik ini ada tidak? Ya, indikatornya ada enggak? Pengembangan indikatornya ada enggak? Kalau menemukan judul terkait itu, indikatornya sudah ketemu, ya sudah bisa, ya kan? Atau kalau enggak, misalnya kecerdasan kinestetik itu terkait dengan misalnya apa fisik motorik kan? Nah, bisa kalau fisik motorik ngambil dari apa STTPA, kemudian juga dari buku-buku yang Elizabeth Harlock itu tentang Fishmode gitu. Termasuk kinestetik bisa juga mengambil dari Howard Gardner, tapi cek lagi ya, jadi ada nggak tolak ukurnya gitu. Kalau misalnya untuk mengukur anak-anak PAUD ini bisa ya, ya silahkan dilanjutkan melalui tari indang. Nah ini bagus ini. Jadi silahkan mengangkat kearifan lokal, budaya lokal gitu kan, ini bagus. Tapi searching di Google dulu ya. Jadi tari indang ini sudah ada yang meneliti atau belum? Kalaupun sudah ya, cari novelty-nya yang itu menjadi berbeda dengan yang sudah ada gitu. Jadi silahkan dilanjutkan ya. Ini bisa apa? Kualitatif ya, bisa kualitatif. Jadi kualitatif itu apa? Dia menceritakan tari indangnya, terus bagaimana untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik, bisa di-PTK-kan juga gitu. Tapi kalau misalnya R&D berarti kan tari indang itu kan sudah ada gitu. Kalau R&D ya berarti apa ini yang dikembangkan dari produk ini gitu. Produk tari ini apa gitu. Itu Lutfi kurang lebihnya ya. Mau dikuantitatifkan juga bisa ya kan, tapi bisa sih bisa. Itu semoga lancar semuanya 3 orang yang sudah bertanya skripsinya. Amin. Oke, yang penting itu membaca ya, Bulwa. Ya betul. Membaca dan langsung praktek. Dan praktek gitu ya, membaca kemudian praktek dan fokus ketika sudah menemukan halnya gitu ya. Hal yang dianggap novelty, problemnya dianggap punya kebaruan itu kemudian fokus di situ. Referensi lalap semua yang berkaitan dengan yang kita pilih gitu. Ini ada lagi Bu Ulfa yang bertanya dari Nelly. Nelly Mustafidah ini. Dari UIN Bandung juga ternyata dia rencana judul saya itu hubungan kegiatan practical life dengan kemandirian anak usia dini kelompok B. Bagaimana Bun? Apa terkait dengan judul saya ini, mohon masukannya. Kemudian yang kedua ini ada lagi dari Nurul. Oh, Nurul ini dari STAIM nih ya. Oh, dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dari Palopo, Sulawesi Selatan. Judul saya itu penerapan pendekatan pembelajaran multiple intelligence dalam peningkatan pengembangan bahasa anak usia 4-5 tahun di TK S3 Palopo. Mohon masukannya Bu Ulfa. Ini ada 2 judul. Mau langsung aja Bu Ulfa. Ya. Yang STAIM, ayo nulis di chat ya. Yang STAIM saya komporin. Oke, saya ke Nelly ini ya. Nelly, halo Nelly. Semoga sehat. Ini UIN Bandung yang kedua ini ya. Oke, hubungan kegiatan practical life. Practical life ini adalah model life skill dari Montessori Bu Aina ya. Jadi dia bisa dikembangkan itu bisa 30 itu ya. Nah, makanya kemudian dikaitkan dengan kemandirian anak usia dini. Ini judul yang menarik sekali, jadi bisa dikaitkan dengan itu ya. Jadi ada hubungannya ya kan. Cuman ya, nah ketika bertanya ini, kalau judulnya hubungan pasti dia kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif berarti nanti Mbak Nelly itu nyebar angket di sana. Bagaimana practical life yang dilakukan oleh para orang tua sekarang misalnya di masa pandemi ini gitu, kemudian nanti dengan angket itu kemudian dianalisis ya, analisisnya bisa pakai SPSS berapa sekarang ya, banyak pokoknya SPSS itu ya kan, dianalisis. Nah ada hubungannya apa tidak gitu. Nah cuman ini ya kalau mungkin Mbak Nelly perlu membaca lagi buku dari Montessori ini terkait practical life gitu. Karena memang practical life dari Montessori ini tujuannya adalah memang untuk kemandirian anak. Berarti kan sudah jelas ada hubungannya gitu. Nah, terus yang mau dipertanyakan lagi apa gitu loh. Nah, itu yang tanda tanya besar. Kalau di bukunya itu sudah jelas dia
ada hubungan ya kan? Ya oke gitu. Nah, cuman kalau Mbak Nelly mau mengimplementasikan di kelompok BTK bla 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 Bandung ya silahkan saja gitu. Kalau itu kalau kuantitatif. Kalau misalnya Mbak Nelly mau ke kualitatif kan itu bisa. Misalnya penerapan practical life Montessori ya kan untuk membentuk kemandirian anak usia dini kelompok B. Nah, itu juga bisa. Tapi ini anak usia dininya sama kelompok B-nya double ya, berarti untuk anak kelompok B di TK mana gitu. Itu kalau kualitatif. Jadi Mbak Nelly bisa mendeskripsikan dari mulai misalnya kan practical life itu kalau dijabarkan kembali kan bisa banyak, bisa sampai 20, bisa sampai 30 itu. Cukup ambil beberapa, kemudian penerapannya bagaimana di sana. Nah, kalau kualitatif ya bisa menggunakan 3 konsep, 3 rumusan masalah tadi. Perencanaan gurunya bagaimana, dari mulai membuat RPPH-nya, si guru itu membuat RPPH seperti apa, kemudian penerapannya bagaimana, penerapan practical life itu di TK tersebut ya, anak kelompok B. Kemudian yang terakhir evaluasinya bagaimana, penilaiannya bagaimana, apakah dia pakai deskriptif atau dia pakai BSD, BSH. Nah, itu dideskripsikan. Itu kalau kualitatif. Jadi kalau saya lebih menyarankan ke kualitatif. Jadi bukan ke hubungan karena kalau hubungan di teorinya sudah jelas itu ada hubungan. Berarti kalau ya mungkin mempertegas saja sebenarnya kalau Mbak Nelly ini mau pakai kuantitatif, mempertegas bahwa ini tujuannya dari Montessori itu memang untuk kemandirian, itu silahkan gitu. Tapi kalau Mbak Nelly mau menginspirasi, menceritakan deskripsinya di sana, nah itu lebih banyak nanti tentang cerita ya. Jadi kuali dan kuantitatif itu selain dari ini solusinya adalah dengan kuali, dengan kuanti juga kepada passion kita. Passion kita itu atau kekuatan dari kita. Kita itu lebih mampu kuali atau lebih mampu kuanti itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi saya itu lebih mampu, saya lebih suka cerita ini ya, ya udah kualitatif. Saya pinter hitung-hitungan gitu. Ya, silakan gitu. Berarti kuantitatif. Jadi carilah sesuatu yang memudahkan teman-teman mahasiswa semua sehingga tidak menyulitkan diri apalagi ini masa pandemi ya. Nah, itu kemudian saya menjawab yang kedua ya, dari Palopo, Sulawesi Selatan. Waduh, jauh banget ya, Nurul ya, sehat selalu. Ini judulnya adalah penerapan pendekatan pembelajaran multiple intelligence ya. Nah, yang perlu diketahui multiple intelligence ini apakah pendekatan? Ya, pendekatan di TK itu apa saja sih? Gitu. Ya, multiple intelligence itu kan teori kecerdasan majemuk ya. Nah, jadi bukan pendekatan gitu. Kalau pendekatan itu misalnya lebih kepada misalnya BCCT, kemudian Montessori ya. Ya, ini teman-teman harus membedakan apa itu metode, apa itu media, apa itu strategi, apa itu model, apa itu pendekatan ya. Pendekatan kan ada pendekatan area, ada pendekatan BCCT, ada pendekatan kelompok, kemudian termasuk juga model seperti itu. Nah, mungkin jadi ini luas gitu ya. Jadi kalau meningkatkan jadi mau menceritakan, jadi kalau menurut saya nih Mbak siapa? Mbak Nurul ya. Anda itu mau menceritakan Indonesia gitu. Padahal sebenarnya Anda itu menceritakan Sulawesi Selatan gitu. Ini kan judulnya luas banget ini. Multiple intelligence kan ada 8. Banyak banget kan? Apakah itu akan diceritakan semuanya? Oke, mau spesifik kepada perkembangan bahasa. Nah, apakah perkembangan bahasa itu mau kamu ceritakan semuanya? Ada banyak loh usia 4 sampai 5 tahun itu bahasa itu. Nah, kalau saran saya biar tidak menyusahkan itu karena skripsi kan 6 bulan saja gitu ya. Atau ya maksudnya skripsi itu tidak perlu lama-lama gitu loh. Jadi cukup spesifik fokus kemana gitu. Fokus kemana. Jadi kalau saran saya ini lebih difokuskan dulu kemana. Fokusnya ke apa gitu. Ya, misalnya penerapan nah bahasa ini apa misalnya penerapan
kegiatan apa gitu ya kan yang spesifik, misalnya bercerita, misalnya bahasa tentang bercerita aja itu kan itu banyak banget, ada yang dengan tangan, ada yang hand puppet, ada yang dengan media bergambar seri. Nah, itu kan dengan cerita aja bisa diceritakan semua gitu loh, bisa lebih banyak. Apalagi ini bahasa, bahasa kan bisa dengan banyak, masih luas gitu. Nah, ketika dikaitkan dengan multiple intelligence makin luas lagi. Jadi coba dicari yang spesifik lagi sehingga bisa fokus. Jadi kalau mau ke Sulawesi ya, misalnya Sulawesi Selatan mau ke Sulawesi Utara, ya udah langsung saja pakai mobil ke Sulawesi Utara, tidak usah ke Jawa dulu, tidak usah ke Papua dulu gitu loh. Jadi fokus. Saran saya itu saja sih. Gitu ya Mbak Nurul ya. Jadi fokuskan kemana ya, kemana. Multiple intelligence-nya kan ke linguistik misalnya. Nah, linguistiknya kan sama itu dengan bahasa, fokuskan kemana? Ke berceritanya, ke bernyanyinya, atau ke apanya gitu ya. Gitu. Oke, kemudian Mbak Ina hilang ya. Saya langsung ke chat aja deh kalau Mbak Ina hilang ini. Sinyal mungkin ya. Oke. Saya ke Endah. Oke. Baru terlempar ini. Ya. Oke, ada dua. Berarti chatnya muncul ya? Sudah Muncul muncul, nggak? muncul. Kalau nggak muncul, Endah ini. Endah muncul nggak chatnya Endah? Oh, nggak muncul, nggak muncul. Oke, berarti saya menjawab Endah ini ya, Madin 7, mahasiswanya Mbak Bu Aina ini ya, Endah ini. Oh iya. Oke ya, bagaimana cara Bu dosen itu dengan mudah menebak ini judul kualitatif atau kuantitatif secara cepat, karena sebagai pemula yang baru mau skripsi kita masih rancu. Skripsi bagus itu ciri-cirinya bagaimana? Oke. Makanya tadi kan di slide PPT saya, slide PPT-nya sudah saya kasihkan Bu Aina ya? Sudah saya kirim belum Bu Aina? Sudah. Ini masih Oke, nah nanti bisa di-share ke teman-teman mahasiswa ya. Makanya tadi saya bilang dari judul itu akan terlihat ini itu kualitatif atau kuantitatif. Contoh ini Mbak, misalnya ya Mbak Endah ya. Kalau kualitatif itu judulnya nih. Judulnya adalah, karena ini juga basicnya saya sering membaca jurnal itu, jadi kan terlihat gitu, sering mereview, membimbing mahasiswa itu kan jadi apa. Nah, untuk pemula ya, saya kasih tips kata-kata kuncinya nih, langsung ini ya. Contoh misalnya, kalau kualitatif, judul teman-teman lebih kepada misalnya penerapan apa, ya, implementasi apa, ya. Nah, itu pasti kualitatif itu. Yang namanya penerapan, implementasi itu pasti nanti dia kualitatif, deskriptif, ya, deskriptif, analitis atau mau studi kasus dan sebagainya ya. Nah, kalau kuanti itu yang hitung-hitungan ya, secara kasat kita simpelnya. Kuanti itu judulnya misalnya ada kata pengaruh, judulnya ada kata hubungan tadi, ada hubungan kan. Nah, itu kuantitatif ya. Oke. Kalau yang tadi misalnya ada kata peningkatan bla bla peningkatan kemampuan motorik halus melalui media apa. Nah, ada kata peningkatan itu kuantitatif ya. Nah, ini buat yang bingung nyari judul. Nah, itu. Atau misalnya media atau permainan engklek untuk meningkatkan apa dan sebagainya. Nah, itu PTK dia. Kalau R&D tadi kan produk ya. Jadi pengembangan media rumah pelangi untuk apa misalnya, untuk kemampuan apa gitu. Nah, itu secara ringkas terkait dengan judul itu terlihat kualitatif atau kuantitatif ya. Jangan sampai kemudian misalnya judulnya pengaruh kok isinya cerita saja, tidak ada data kuantitatif ya. Lawang mau cerita tentang pengaruh sih. Yang namanya pengaruh itu berarti kan nanti lebih kepada apa perhitungan-perhitungan gitu ya. Oke, kemudian skripsi yang bagus itu ciri-cirinya bagaimana? Tadi di slide awal saya tadi sudah ada bagaimana skripsi yang berkualitas ya. Dimulai dari misalnya risetnya ya kan, risetnya itu dengan metode yang benar gitu ya. Kemudian didukung dengan artikel buku-buku yang berkualitas gitu. Buku yang berkualitas itu ya yang dari sumber primer, terus yang 10 tahun terakhir. Jadi kalau buku-buku yang tahun 70-an, 80-an, ya itu kan harusnya ada terbitan yang terbaru, carilah. Pasti itu ini. Karena kan
semakin referensinya semakin kekinian, maka untuk menemukan novelty-nya juga akan semakin bagus. Bahkan Elizabeth Harlock pun juga cetakannya kan banyak banget gitu. Nah, kemudian saya ulangi lagi ya, proses risetnya bagus, jadi metodenya juga tepat gitu kan. Mau kuali, kuanti atau R&D apapun itu semuanya bagus. Ini kualitatif kok malah menggunakan SPSS. Dan yang selanjutnya referensi ya, tadi saya sudah ceritakan. Kemudian juga etika publikasi. Jadi jangan sampai plagiasinya tinggi. Kalau saya kan 25% ke bawah lah atau 20% ke bawah. Nah, caranya adalah misalnya dari buku itu ya parafrase. Jadi teknik parafrase itu mengubah kata-kata karena kan kutipannya tidak langsung. Jadi diolah lagi oleh kita gitu. Ya, jadi diolah lagi sehingga tidak terkena plagiasi ya. Makanya teman-teman mahasiswa cepat lulus. Semakin kalian lama lulus nanti plagiasinya semakin gede karena mahasiswanya banyak yang menulis dan memang harus dijurnalkan atau direpositorikan gitu. Gitu ya Mbak Endah ya. Jadi yang belum mulai judul harus setelah mengikuti saya ini harus punya judul ya, harus mulai menulis ya, jangan hanya membaca saja tapi juga menulis. Itu Bu Aina, ini lanjut atau Ya, ada lanjut lagi ya? nih yang bertanya Mbak Bu Aina. dari Rima Rahayu. Rima kelihatan Ya, nggak? Rima Rahayu ini Rima Rahayu penggunaan ini UIN Bandung. Dia UIN Bandung, Mbak. Kemudian judulnya penggunaan MOBIS, Motor Skill Block Interlocking System, sebagai media pengembangan motorik halus. Nah, ini masukannya seperti apa, Bu Ulfa? Oke, ini R&D ya. Terlihat jelas di sana R&D. Ya, coba Rima jawab, coba. Ini R&D atau apa ya? Jadi kalau saya membaca sekilas ini R&D, tapi Rima inginnya maksudnya mau PTK, PTK pun juga bisa. Silahkan. Atau langsung saja tapi Mbak Rima Rahayu menyampaikan judulnya seperti apa, kemudian nanti biar diberikan masukan sama Bu Ulfa. Mbak Rima, bisa mendengar? Atau mungkin sinyalnya lemah. Nah, ini dia udah buka mic-nya. Oke. Ya. Oke, silakan Mbak Rima. Ya kan Bun, di sini waktu kemarin PPL tuh saya melihat suaranya kurang keras, Mbak. Oh, iya. Ya, kedengeran Bun? Nah. Oke, siap, langsung. Ya. Kan waktu kemarin PPL ada mengenai di sekolah tersebut ada media yaitu media MOBIS atau itu motor skill interlocking system. Saya tuh tertarik untuk ambil judul penelitian tersebut untuk pengembangan motorik halus anak. Jadi, ya begitu Bun. Bagaimana mungkin masukannya? Oke. Dosennya siapa ini Rima? Apa gitu Mbak Rima? mau kuanti apa? Oh apa iya. R&D bukan? Baru rencana sih Bu, itu kalau emang enggak pengennya apa? Kuanti mungkin atau kuali bisa. Kuanti. Mungkin dijelaskan dulu Bu, kuali, kuanti, PTK dan R&D. Kayaknya masih jumbo nih. Oke, Mbak Rima ya. Tapi ini sudah ada ini di UIN Bandung ini. Latifah saya googling nih. Mbak Rima? Ya. Sudah ada judul seperti itu. Sudah ada judul di skripsinya Latifah itu judulnya sama.
Jadi kalau bisa, jadi ketika ketemu judul interest kemana, googling dulu ya. Nah ini sudah ada ini 2019 tesis tapi judulnya kemampuan motorik halus anak melalui media motor skill block ya, interlocking system ya. Oke. Nah ini ada dan di UIN Bandung ini Mbak Rima. Jadi kalau bisa ya saran saya ya cari yang lain. Media yang lain ya, media kan banyak banget itu, media untuk mengembangkan motorik halus itu banyak gitu. Nah terkait dia R&D atau misalnya kualitatif ya, kalau kualitatif itu cari yang agak umum gitu, jadi cari yang agak umum. Jadi misalnya contoh kalau kualitatif itu ya seperti misalnya mau cerita tentang Montessori, mau cerita tentang Bank Street, cerita tentang BCCT atau Waldorf atau konsepnya yang lain atau misalnya tentang pendekatan saintifik di TK ini bagaimana gitu. Nah itu kalau kualitatif mau menceritakan, jadi mau deskriptif ya. Ini lebih ke pembelajaran ya saya ya, contoh-contohnya ya, kalau pengasuhan beda lagi nanti. Nah kalau kuantitatif itu menguji itu berarti kan nanti ada data angka-angkanya ya, data-datanya. Contoh misalnya pengaruh media Mobis ini, tapi kalau Mbak Rima mau menggunakan atau kuantitatif kan jelas di sekolah tersebut dia sudah melaksanakan itu dengan media itu gitu. Jadi hubungannya dengan apa misalnya ya perkembangan motorik itu dianalisis bisa seperti itu ya. Di PTK kan pun juga bisa ya, semuanya itu bisa. Jadi yang namanya metode itu kan metode itu kendaraan ya. Jadi kalau kendaraan itu terserah dari teman-teman ya. Teman-teman lebih passionnya suka naik pesawat, suka naik kereta atau mobil itu bisa semuanya. Nah, nanti untuk judulnya, kemudian untuk bagaimana sistematikanya, nah tinggal diperhalus, disesuaikan dengan kalian itu jalannya mau kemana gitu, mau pakai apa gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya untuk R&D, untuk kualitatif, untuk kuantitatif, dan untuk PTK perbedaannya adalah seperti itu. Nah, terkait judulnya Mbak Rima ini, seperti yang saya bilang tadi ya, karena saya ini langsung googling ini ya. Jadi sudah ada ini di dia penelitiannya di RA Kurotayun, Ranca Ekek, Kabupaten Bandung dan UIN Bandung. Jadi silakan mencari media yang lain atau metode yang lain atau model yang lain sehingga nanti novelty-nya dapat. Oke, itu Bu Aina terkait dengan Mbak Rima ini ya. Semoga segera menemukan judul tadi. Ya, karena kelolosan judul itu kalau saya ya dari ini. Kelolosan judul ya dari cari di Google gitu. Sebenarnya mungkin boleh ya, boleh. Oh di sana itu pakai Mobis boleh gitu kan. Diteliti lagi boleh gitu. Tapi kan itu selemah-lemahnya plagiasi gitu ya, selemah-lemahnya, setinggi-tingginya plagiasi gitu. Artinya apa? Tinggal pindah tempat saja gitu kan. Nah, cuman harus menemukan novelty itu. Kalau misalnya pindah tempat, ya harus menemukan novelty, kebaruan atau perbedaannya apa gitu. Itu sih pesan saya sesuai tips langkah-langkah yang saya di PPT tadi. Untuk yang di YouTube nanti deh di upload PPT-nya ya di deskripsi YouTube ya, silakan. Ya, oke. Oke gitu, Mbak Ina. Ini langsung saya jawab. Ya, PO7. ini ada lagi nih yang bertanya Mbak Ulfa dari Ya. Sulistiani, Yaud Setaim nih. Sulistiani ya, Mbak Sulistiani. Meningkatkan kecerdasan bahasa anak melalui permainan tradisional di PAUD Purwalida. Meningkatkan kecerdasan ini. Terus langsung disambut di Mbak Siti Anissa gitu ya. Bagaimana caranya kalau seandainya kita pilih judul tentang manajemen misalnya, manajemen pemasaran gitu ya di sebuah lembaga PAUD, tolong dijelaskan bagaimana langkahnya. Jadi kalau manajemen yang diteliti itu seperti apa langkahnya gitu ya. Ya, siap. Oke, langsung. Oke, Mbak Sulistiani semester 7 semoga. Hah? Oke, PO7 ya. Silakan mengupload materi dan
absensi di YouTube ya, bisa Bu Lilis ya. Oh, Oke, silakan Bu saya Nova. oh gitu, di Google Form itu toh, Mbak? Di WA-kan ke Iya, saya saja, Mbak, nanti saya share di oke, YouTube bisa? siap, Karena siap. kalau tidak admin tidak bisa nge-share gitu. Jadi ke Oh, saya oke, ini oke, saja, nanti saya share di YouTube. Oke, oke. Sulistiani ya. Saya menjawab semester 7 itu semester tua. Semester tua dan harus segera lulus ya. Jadi ini harus segera dipastikan judul itu ya. Jangan sampai panjenengan pusing di judul saja gitu ya. Ibaratnya kalau jodoh mau nikah itu mau mencari apa siapa yang mau dinikahi, laki-laki atau perempuan gitu ya. Kan yang jelas harus laki-laki. Nah, itu harus dipastikan dulu. Itu ibarat jodoh. Termasuk judul itu juga harus dipastikan dulu gitu ya. Nah, terkait Mbak Sulistiani ini masukannya sama dengan yang di Sulawesi tadi gitu. Ini masih umum ini Mbak Sulistiani ya. Saya menerawang kalau Mbak Sulistiani judulnya seperti ini nanti selesainya jangan-jangan sampai semester jauh gitu atau keluasannya kan jadi banyak yang dibahas ya. Jadi di sini kan kecerdasan bahasa, kemudian variabel keduanya kan permainan tradisional. Nah, spesifiknya ke apa gitu loh. Kecerdasan bahasa itu kan kalau saya lebih menyarankan untuk teman-teman mahasiswa tidak menggunakan kata kecerdasan, tapi menggunakan kata kemampuan saja. Kenapa kok seperti itu, Bunda? Karena kalau kecerdasan itu nanti ada data kuantitatifnya. Ukuran cerdas itu kan ada data kuantitatifnya. Kalau kemampuan kualitatif nggak apa-apa, tapi kalau kecerdasan itu lebih kepada psikologi. Jadi kalau orang psikologi itu meneliti kecerdasan bahasa, kemudian meneliti tentang kecerdasan kognitif itu, dia ada ada instrumennya gitu. Nah, kita di PAUD ya kan, untuk simpelnya ya kita pedomannya kan STPPA. Jadi cukup pakai STPPA dan kemudian pakai teorinya. Misalnya kalau bahasa, kemampuan bahasa itu kan pakai Vygotsky. Ya, misalnya seperti itu. Jadi pakai itu aja ya. Kalau misalnya kognitif ya pakai Piaget, pakai itu saja gitu. Ya, sehingga tidak mempersulit menggunakan instrumen-instrumen yang itu akan menyulitkan panjenengan semua. Nah, terkait dengan permainan tradisional ya. Kalau misalnya mungkin Mbak Sulistiani bisa ngetik di sini pengennya PTK atau kualitatif ya. Kalau dari judul ini saya menduganya kan PTK gitu. Nah, PTK itu kan permainan tradisionalnya mau spesifik. Jadi nanti misalnya spesifik aja ke apa gitu. Ke misalnya apa Permainan permainan tradisional di daerah sana apa di engklet Jawa. Nah, engklet. Tapi engklet sudah banyak banget Bu sudah Ainan banyak ya. banget. Ya. Silahkan jadi gini Mbak Sulis. Jadi tidak harus kualitatif. Oke, kalau kualitatif judulnya saya sarankan ini aja. Bagaimana jadi judulnya itu adalah penerapan permainan tradisional apa ya, permainan tradisional untuk membentuk kemampuan bahasa anak. Gitu aja. Itu kalau kualitatif. Jadi lebih kepada penerapan. Kalau peningkatan itu kan berarti ada sebelum dan sesudah kan. Kalau ada kata peningkatan berarti harus di PTK kan, harus dihitung siklus. Ya, makanya judulnya kalau mau kualitatif yang deskriptif analisis itu ya judulnya cukup implementasi permainan tradisional apa, penerapan permainan tradisional apa untuk misalnya membentuk kemampuan bahasa anak atau untuk membentuk apa yang lain gitu. Itu Mbak Sulistiani ya. Jadi spesifikan saja gitu. Atau misalnya permainan tradisional Nganjuk Jawa Timur. Jadi misalnya panjenengan menemukan 3 permainan dan itu ya. Nah ini kalau kualitatif berarti sekolah itu harus melaksanakan itu ya. Ini kalau kualitatif karena Anda kan mau menceritakan. Misalnya kualitatifnya deskriptif tadi atau misalnya fenomenologi misalnya ya kan. Nah, itu kan menceritakan berarti si sekolah ini, lembaga PAUD ini dia sudah melaksanakan permainan tradisional dan itu diceritakan. Itu kalau kualitatif gitu. Paham ya? Kalau PTK berarti harus ada praktek di kelas itu tadi. Prakteknya di kelas seperti apa, ya.
Itu kurang lebihnya. Coba Mbak Sulistiani sudah ada pencerahan atau belum? Gitu. Kemudian saya ke Siti Anisah nih, PIAU 7, bagus ya. Yang semester 7 harus nulis semua ini. Mau tanya bagaimana caranya kalau seandainya kita mau pilih judul tentang manajemen yang pemasaran tadi ya. Oke. Di pemasaran ini tema yang bagus sekali ya. Jadi tema tentang pemasaran ini kayaknya belum banyak ya, karena kalau pemasaran kan biasanya kan di ekonomi ya, di PAUD itu jarang. Tapi sudah ada beberapa prodi PAUD itu ada mata kuliahnya pemasaran jasa dan produk pendidikan. Nah, pertanyaan dari Mbak siapa ini tadi? Dari Mbak Anissa itu tentang manajemen, misalnya manajemen pemasaran, tolong jelaskan bagaimana langkahnya. Berarti Mbak Anissa kan mencari sekolah yang dia sudah melaksanakan pemasaran, dan ini pasti di semua sekolah kan sudah ada, nggak mungkin tidak ada, kecuali ya mungkin sekolahnya memang tidak minat untuk anaknya banyak, muridnya banyak. Kalau muridnya banyak kan pasti ke sana. Nah, bisa dengan kualitatif. Jadi judulnya misalnya nih, judul dari skripsinya misalnya manajemen pemasaran ya. Nah, penerapan manajemen pemasaran ya kan di lembaga PAUD apa gitu. Sebenarnya simpel saja. Kalau kualitatif satu variabel pun nggak apa-apa gitu. Jadi cukup misalnya menceritakan deskripsi tentang manajemen pemasaran ya di jasa produk itu. Nah, kalau judulnya pakai kata manajemen, berarti kan ada sampai perencanaan, nanti sebentar, ini suara dari sampai kepada monitoringnya, kemudian bagaimana evaluasinya. Nah, jadi itu ya. Jadi bisa ke kualitatifnya. Nah, nanti dalamnya itu ya kan, berarti nanti mengadopsi buku-buku dari ekonomi, bisa dari kepautan, karena buku kepautan tentang pemasaran itu masih jarang gitu. Jadi saya menerawang ini, bukan menerawang ya. Jadi kurang lebih nanti skripsinya itu akan menceritakan di pendahuluan itu tantangan pendidikan di era persaingan global. Jadi tantangannya itu seperti apa gitu. Misalnya contoh ya, data jumlah PAUD di Indonesia, data jumlah PAUD di Jawa Timur ya, itu kan menjadi tantangan itu. Tadi gap analisis ya. Jadi gap analisis tadi, idealnya seperti apa, realita di lapangan seperti apa. Idealnya itu PAUD itu mencerdaskan atau mewujudkan lembaga yang berkualitas dan misalnya lembaganya itu kan harus berkualitas dari segi apapun, kemudian realitanya apa? Sekarang itu hampir di setiap gang ya, mungkin teman-teman kan kalian tahu ya bahwa setiap gang itu kan ada PAUD itu. Nah, kemudian ini menjadi titik tantangan pendidikan di era sekarang. Nah, nanti di teorinya ya bisa mengambil bagaimana sih konsep dasar pemasaran itu. Pemasaran itu kan ada jasa, ada produk ya. Bisa ke sana. Bagaimana pasarnya, bagaimana kepautannya. Kemudian yang selanjutnya di landasan teori yang kedua ada karakteristik jasa manajemennya seperti apa. Atau boleh langsung kepada langkah-langkah manajemen, bagian dari sub-sub manajemen itu ya kan diceritakan ya. Tapi kalau mau dijabarkan juga bisa. Misalnya promosi jasa pendidikan nanti di dalamnya, kemudian ada sumber daya jasa pendidikan, kemudian perilaku konsumennya seperti apa, tentang targeting, kemudian positioningnya jasa pendidikan seperti apa, kualitas jasa dan nilainya seperti apa, kepuasan pelanggan dalam arti orang tua itu seperti apa, standar pengukurannya seperti apa, dan yang lebih utama lagi strategi brandingnya si sekolah ini bagaimana, strategi branding ke TK-nya itu, jadi pemasaran jasa pendidikannya gitu, kemudian keunggulannya seperti apa gitu, misalnya dia strategi brandingnya misalnya dia menggunakan media Instagram, website, kemudian menggunakan media flyer dan sebagainya. Nah, itu diceritakan nanti di sana kalau pakai kualitatif gitu ya. Kemudian bagaimana pengembangannya. Jadi di sini fokus kepada bagaimana jasanya, produknya, kemudian harganya, kemudian
promosinya dan kemudian ke orang-orangnya. Jadi setahu saya ya, jadi kalau di PIAUD itu ada mata kuliah ini pemasaran itu ya dia akan membahas ke itu. Nah, tinggal Mbak Anissa ini kan mau ke apa? Mau ke manajemennya, maka nanti mulai urutnya adalah sub-subnya adalah dari sub manajemen itu misalnya dari mulai perencanaan sekolahnya bagaimana, dari mulai bikin RKT, dari mulai bikin program-program kerjanya seperti apa untuk strategi pemasarannya sampai kepada implementasinya tadi brandingnya seperti apa dan evaluasinya bagaimana, mengevaluasi hasil dari pemasaran itu. Nah, itu kurang lebihnya Mbak Anissa. Jadi judulnya tadi sudah saya ini ya, jadi jangan bingung lagi ya. Jangan bingung di judul ini. Tadi saya bahkan sudah bahas sampai ke konten isinya ya, tidak hanya judul. Kalau judul, kalau kualitatif ya itu tadi penerapan gitu kan. Oke, penerapan misalnya boleh misalnya penerapan manajemen pemasaran di TK di masa pandemi. Nah, itu kan bisa gitu. Karena apa? Masalahnya apa ini latar belakang masalahnya? Bisa tadi yang saya ceritakan, bisa juga misalnya karena ambil pandemi, kan sekarang anak-anak kan orang tua kan nggak mau nyekolahin. Nah, itu kan bisa jadi masalah. Nah, yang ditekankan dari saya di sini adalah tolong Mbak Anissa ini berarti ketika kualitatif ya carilah PAUD yang dia sudah menggunakan strategi pemasaran. Jadi dia sudah menerapkan manajemen pemasaran sehingga hasil dari penelitian Mbak Anissa ini bisa menginspirasi lembaga-lembaga lain. Oh, gini loh pemasarannya TK Al Azhar misalnya seperti itu. Ini seperti ini ya. Gitu Mbak Anissa PIAUD semester 7 dari STIME kurang lebih jawabannya. Kemudian yang Sulistiani tadi nih menjawab, oke, kualitatif ya. Oke, sih bagus. Kalau kualitatif berarti ceritakanlah tentang permainan itu, kemudian dianalisis di perkembangan bahasa apa. Berarti carilah permainan tradisional yang lebih banyak mengembangkan bahasa. Ya, permainan apakah itu? Ya, itu yang harus dicari. Oke, Bu Aina, kurang lebih itu. Ada lagi? Oke, terima kasih Bu Ulfa, ini pencerahannya luar biasa. Ini mudah-mudahan mahasiswa yang jadi peserta ini jadi termotivasi, terinspirasi, dan bisa menajamkan judulnya bagi yang sudah, dan bisa memberikan dorongan segera menemukan judul bagi yang belum menemukan judul, gitu ya. Segera menemukan masalahnya, bukan judul, masalah. Masalahnya di lingkungan masing-masing yang bisa dijadikan research untuk bahan skripsinya. Oke, baik, ini sudah 11:30. Mungkin bisa diakhiri ya, sudah sekian banyak yang bisa kita bahas, dan tampaknya juga sudah tidak ada yang bertanya atau berkonsultasi lah, istilahnya begitu. Dan nanti Bu Ulfa, kalau ada yang bisa perlu dipertanyakan lebih lanjut, Bapak bisa boleh untuk share nomor telepon, Bu Ulfa? Share nomor telepon. Ada di slide PPT Mbak Bu Aina. Ini kan live YouTube nggak ketahuan. Oh gitu ya. Di PPT-nya ada. Ya, di PPT-nya ada ya. Materinya bisa di-share di ruang chat, Mbak. Oh, di ruang chat. Waduh. Nanti dilihat di maksudnya kalau dari prodi STIME ini dari mahasiswanya Bu Aina kan nanti bisa di-share di WA. Kalau yang nggak gabung di WA nanti lihat di YouTube, saya upload di deskripsinya ya. Deskripsi YouTube kan bisa ada link-linknya. Nah, nanti saya upload di situ. Oke. Baik, demikian para mahasiswa, semangat 45 untuk segera mencapai titik puncak menyelesaikan skripsinya. 3 bulan selesai lah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda ini bisa memberikan masukan, pencerahan gitu ya, dan kalian bisa segera menyelesaikan skripsinya. Dan ingat, wisuda tahun berapa Anda menyelesaikan atau merencanakannya gitu ya, karena keluarga sudah menunggu di rumah gitu. Oke. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
YouTube-nya Waalaikumsalam bisa di-off-kan, Bunda? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak di YouTube ya. Jadi kalau mencari motivasi skripsi ya, saya pernah upload di Instagram itu, Instagram saya 14 alasan bagaimana cepat skripsi ya. Alasannya apa saja, nah itu bisa memotivasi kita semuanya. Sampai ketemu lagi di live-live yang selanjutnya. Wassalamualaikum.